Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1271. Suka teman lama. Faceless memetik dagu lebih cepat. Weng, weng, weng. Melodi bergema di udara, dan semburan gelombang suara berubah menjadi senjata yang tak terhitung jumlahnya yang menembaki Ling Han. Langit hampir dihancurkan oleh tsunami senjata. Kilau dingin mereka terjalin, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan. Namun, Ling Han tidak takut. Dia telah maju satu tingkat kecil, dan fisiknya juga meningkat ke ketangguhan logam ketuhanan tingkat 7. Bahkan jika dia menghadapi serangan dari seorang kultivator tingkat sempurna secara langsung, dia paling banyak akan meludahkan 2 suap darah. Selain itu, lawannya telah menekan kultivasinya ke tahap tengah dari medium ekstrim. Jadi, bahkan jika dia memiliki kecakapan pertempuran 6 bintang, masih akan sangat sulit baginya untuk melukai fisik Ling Han. Peng, peng, peng. Ling Han meluncurkan serangkaian serangan dan menghancurkan serangan gelombang suara. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke Faceless. Wajah nampak sedikit heran. Ketika bertarung pada tingkat kultivasi yang sama, lawannya sebenarnya sekuat ini. Namun, ini juga membangkitkan semangat juangnya. Tangannya menjadi kabur karena gelombang suara lebih banyak muncul dari kinnya. Mereka tidak berubah menjadi pedang, kapak, dan tombak kali ini, malah berkumpul untuk membentuk manusia raksasa. Raksasa itu tingginya 30 meter. Itu mengenakan baju besi lengkap dan memegang kapak besar di tangannya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, raksasa ini sebenarnya adalah mayat yang sudah layu menjadi kerangka. Ignis fatuus terbakar di matanya yang kosong, melepaskan rasa dingin yang menakutkan dan menyeramkan. Saat muncul, raksasa kerangka segera mengangkat kapaknya dan menyerbu Ling Han. Pada saat yang sama, baju besi di tubuhnya mulai bersinar, secara mengejutkan membentuk garis-garis pola surgawi. Raksasa kerangka ini tampak sangat realistis. Itu hanya dibentuk dengan gelombang suara, jadi mengapa rasanya begitu nyata? Namun, Ling Han tidak terpengaruh, dan dia bertemu dengan serangan kerangka raksasa itu dengan tinjunya. Peng, tinjunya bertabrakan dengan kapak raksasa kerangka itu, melepaskan gelombang kejut dahsyat yang langsung melonjak ke sekitarnya, menghancurkan tanah dan menyebabkan sejumlah besar kerusakan. Namun, ini adalah hamparan tanah terpencil untuk memulai, jadi tidak masalah seberapa besar mereka merusak lingkungan. Apa yang mengejutkan adalah bahwa raksasa kerangka itu sebenarnya mampu memblokir serangan Ling Han. Ling Han tidak mengharapkan ini. Raksasa kerangka itu hanya terbentuk dari gelombang suara, jadi bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan yang begitu kuat, seperti yang diharapkan dari raja tingkat? Kemampuan mereka sungguh menakjubkan. Ling Han tertawa keras saat dia terus bertukar pukulan dengan raksasa kerangka. Garis-garis pola surgawi muncul di tinju dan lengannya, dan kecakapan pertempurannya langsung melonjak ke tingkat lain. Dia melemparkan beberapa pukulan lagi, dan raksasa kerangka itu akhirnya hancur berkeping-keping. Namun, Faceless hanya mencabut kinnya beberapa kali lagi. Raksasa kerangka lain terwujud dan menyerang Ling Han. Lagi, Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa tetap pasif dan membiarkan Faceless untuk menyerangnya sesuka hati. Dia mengaktifkan Star Plucking Step, melarikan diri dari raksasa kerangka dengan kecepatan menyilaukan sebelum berlari di Faceless. Faceless sedikit terkejut. Dia tidak mengira Ling Han memiliki kecepatan luar biasa. Namun, ini tidak mengganggunya. Dia mengulurkan tangannya, dan secara mengejutkan menarik pedang tipis dari kinnya. Dia segera menusukkan pedang ke Ling Han. Dia telah menyembunyikan pedang di kinnya dan menangkap Ling Han benar-benar lengah. Ling Han tidak punya waktu untuk menyesuaikan serangannya, jadi dia segera mengambil napas dalam-dalam sebelum menghembuskannya dengan paksa. Dia langsung melayang kembali seperti daun yang jatuh.
Suap, pedang tipis berwajah menyapu ujung hidung Ling Han. Jika itu 1 inci lebih dekat, itu akan mengiris hidung Ling Han. Bahkan jika itu tidak memotong hidungnya, itu masih akan mengambil darah. Sementara itu, raksasa kerangka sudah tiba di belakang Ling Han. Dengan ganas mengayunkan kapaknya di punggungnya. Tanpa wajah tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan ini tergelincir, dan dia segera menuduh Ling Han dari depan. Ini memberi tekanan besar pada Ling Han. Peng, 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 tak berwajah dan raksasa kerangka meluncurkan serangkaian serangan ke Ling Han, 1 dari depan dan 1 dari belakang. Seperti yang aku duga, dia sangat kuat, Ling Han berseru dalam benaknya. Ini adalah pertama kalinya dia menjadi begitu berantakan dalam pertempuran melawan seseorang pada tingkat kultivasi yang sama. Namun, meskipun mereka mengatakan ini adalah pertempuran di tingkat kultivasi yang sama, Faceless sebenarnya 1 tingkat subminor di atasnya. Selain itu, Faceless hanya menekan kekuatannya. Genggaman dan penerapan regulasinya masih berada di level puncak. Jadi, masih ada kesenjangan antara kemampuan mereka yang relatif besar pada saat itu. Namun, apakah pertempuran yang adil benar-benar ada di dunia? Jika seseorang memiliki kultivasi yang lebih lemah daripada lawannya, siapa yang mendikte bahwa lawan mereka harus menekan tingkat kultivasi mereka? Faceless sudah sangat murah hati dengan menekan tingkat kultivasinya. Ling Han tentu saja tidak akan mengeluh. Namun, karena lawannya telah menarik senjata, dia juga tidak akan menahan diri lagi. Dia meraung saat dia menghunuskan Divine Demon Sword-nya. Aura mengerikan langsung melayang ke langit. Pedang setan surgawi telah meningkat dalam kualitas dan menjadi alat dewa tingkat 6, dan dengan demikian kekuatannya secara alami melonjak ke ketinggian baru. Gumpalan surga mungkin juga mengalir melaluinya, dan ini lebih mendorong ketakutan ke dalam hati seseorang. Ling Han mengayunkan pedang. Puh! Raksasa kerangka itu langsung diiris menjadi 2 bagian. Kekuatan pedang menjalar melaluinya, dan 2 bagian tubuhnya dengan keras meledak berkeping-keping. Itu tidak mampu menahan bahkan serangan tunggal. Pedang yang brilian, Faceless tidak lupa untuk memuji pedang setan surgawi saat dia menebas pedangnya sendiri di Ling Han. Ding! Pedang mereka bertabrakan, melepaskan cahaya surgawi yang menyilaukan. Pedang berwajah adalah alat dewa tingkat 8, namun itu benar-benar tidak dapat menekan pedang setan surgawi Ling Han. Faceless telah memelihara pedangnya sendiri, dan dengan demikian itu mengandung niat bela dirinya. Ditambah dengan keunggulan 2 tingkatnya, kekuatannya tidak lebih lemah dari Divine Demon Sword. Namun, itu masih belum bisa mendapatkan keuntungan. Pedang surgawi tingkat 6 Ling Han sama kuatnya dengan pedang surgawi tingkat 8 yang tanpa wajah ini benar-benar luar biasa. Itu tidak mengherankan bahwa Faceless tertarik pada pedang setan surgawi. Ledakan, 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 Faceless jelas merupakan salah satu tingkatan raja paling kuat dari generasi muda. Kecakapan pertempurannya benar-benar menakutkan. Dia telah memahami peraturan langit dan bumi tingkat lebih tinggi dari Ling Han. Sementara Ling Han memiliki fisik yang aneh dan kemampuan pemulihan. Dengan demikian, yang pertama memiliki kemampuan ofensif yang lebih kuat, sedangkan yang kedua memiliki kemampuan bertahan yang lebih kuat. Akibatnya, tak satu pun dari mereka bisa unggul. Namun, jika pertempuran ini berlanjut, Ling Han pasti akan muncul sebagai pemenang terakhir. Ini karena kemampuan defensifnya pasif dan sesuatu yang akan tetap selamanya. Sementara itu, Faceless akan terluka jika dia kehilangan konsentrasi dan secara tidak sengaja membiarkan Ling Han memukulnya. Hahaha, Faceless tertawa keras dan keluar dari pertempuran. Aku tidak bisa mengalahkanmu jika kita bertarung di tingkat kultivasi yang sama. Aku juga tidak bisa mengalahkanmu, kata Ling Han. Jika kita benar-benar bertarung pada tingkat kultivasi yang sama, kamu pasti akan mengalahkanku, kata Faceless. Lagi pula, aku hanya bisa menekan kekuatanku. Pemahaman saya tentang regulasi masih jauh lebih kuat daripada milik Anda. Faceless benar-benar jujur tentang ini. Namun, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kami hanya berdebat barusan. Jika itu adalah pertempuran hidup dan mati, sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Ling Han mengangguk setuju.
bisakah keajaiban seperti mereka tidak memiliki kartu truf? Misalnya, dia masih belum mengaktifkan kekuatan surga. Selain itu, bahkan jika dia terluka parah, dia masih bisa mengedarkan setetes true fluid yang tidak bisa dihancurkan dan langsung pulih. Bahkan, ia memiliki peluang 1% untuk bangkit dari abu. Tentu saja, kartu truf terkuatnya masih menara hitam. Jika lebih buruk menjadi terburuk, dia bisa bersembunyi di menara hitam. Jika dia melakukannya, bahkan orang suci pun tidak akan dapat melakukan apapun. Mereka berdua merasa seperti teman lama. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, mereka memutuskan untuk duduk dan mendiskusikan Dao. Meskipun Faceless memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, pemikiran Ling Han segar dan berani. Itu memberinya banyak inspirasi. Sementara itu, Ling Han juga menerima banyak inspirasi. Alasan untuk ini sederhana, Faceless memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada dia. Mereka berdua menjadi semakin antusias, dan mereka akhirnya berbicara selama 3 hari penuh. Namun, mereka masih merasa tidak puas. Mereka merasa seolah-olah bisa mendiskusikan Dao selama 7 atau 8 hari lagi. Akhirnya aku menemukanmu. Suara yang dipenuhi kebencian tiba-tiba terdengar. Ling Han dan Faceless menoleh, hanya untuk melihat Xie Donglai berjalan bersama 2 pelayan lanjut usia di belakangnya. Ada juga seorang wanita paruh baya. Zhu Liyun. Chapter 1272. Kedatangan pasukan mengejar. Niat membunuh melintas di mata Ling Han. Wanita ini benar-benar egois. Setelah ditolak, dia memilih untuk mendorong semua orang ke bahaya yang ekstrim. Dia belum pernah melihat wanita menjijikkan seperti itu sebelumnya. Selain itu, apakah dia benar-benar menyukainya? Tidak, dia hanya tertarik dengan identitasnya seorang alkemis tingkat 8 meskipun dia hanya percaya bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat 4 atau tingkat 5. Sangat jarang bagi Ling Han merasakan niat membunuh terhadap orang asing. Namun, wanita ini telah berhasil memicu niat pembunuhannya. Sehubungan dengan ini, dia cukup istimewa. Senyum dingin muncul di wajah Xie Donglai. Dia mengangguk pada Zhu Liyun dan berkata, dia memang ada di sini. Zhu Liyun buru-buru memasang senyum patuh dan berkata, setelah melihat orang ini mengunjungi itu, saya kembali ke kota Wolfang untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Baru kemudian saya menemukan bahwa dia telah menuju ke arah ini. Syukurlah, saya menyelesaikan tugas yang diberikan Tuan Muda Xie kepada saya. Bahkan, mereka sudah menjelajahi medan perang Tu Realem untuk waktu yang lama. Namun, Ling Han telah berkultivasi di pengasingan di Menara Hitam, jadi bagaimana mereka bisa menemukannya? Jika bukan karena kepintaran Xie Donglai dan keinginan besar untuk membalas dendam pada Ling Han, mereka akan menyerah sejak lama. Mencoba menemukan seseorang di tempat ini bahkan dengan arah umum seperti mencoba menemukan jarum di tumpukan jerami. Xie Donglai menatap Ling Han dengan dingin, dan berkata, Ling Han, jadi ternyata kau kekasih yang seperti itu. Tidak heran saya pikir nama Anda terdengar agak akrab. Niat membunuh melintas di matanya. Dia akhirnya mengerti mengapa Ling Han menentangnya sepanjang waktu. Ternyata, itu karena hubungannya dengan Maiden Phoenix Surgawi. Namun, dia seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang alkemis tingkat 8? Jika dia membunuh semua orang di sini, siapa yang akan mencurigainya sebagai pembunuhnya? Bahkan, apa bedanya jika mereka mencurigainya? Mereka membutuhkan bukti untuk menghukumnya. Tanpa bukti, siapa yang berani menggunakan kekuatan melawan keturunan elit Eternal River Tier? Ling Han menoleh ke Faceless dan berkata, Brother Faceless, bisakah kamu menahan ketiga pria itu untukku? Saya ingin membunuh wanita itu. Faceless tidak mengajukan pertanyaan, malah mengatakan, apakah Anda yakin bisa mengalahkan wanita itu? Meskipun kekuatannya hanya begitu-begitu, tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi dari milikmu. Dia jelas bisa menentukan bahwa kecakapan pertempuran Ling Han belum mencapai tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Ling Han tersenyum percaya diri, dan menjawab, aku positif. Faceless mengangguk, dan berkata, baiklah, aku akan berurusan dengan ketiga pria itu, kalau begitu.
Dia tampak sangat tenang. Ini sangat normal. Dia berada di level puncak Sun Moon Tier, dan mungkin saja dia sudah mencapai tahap puncak. Sementara itu, Xie Donglai dan dua pelayannya yang lebih tua hanya berada pada tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Bagi mereka, bertarung melawan elit level puncak akan seperti bertarung melawan elit Heavenly Body Tier. Keuntungan mereka dalam jumlah akan sama sekali tidak berguna. Setidaknya, mereka bertiga tidak akan memiliki peluang melawan Faceless. Mungkin mereka membutuhkan 10,100 atau bahkan 1000 kultivator untuk bergabung melawannya. Angka pastinya akan tergantung pada pencapaian Faceless di tingkat puncak. Apakah dia berada di tahap awal, tahap tengah, tahap akhir atau tahap puncak akan membuat perbedaan besar. Ling Han memiliki keyakinan penuh pada kemampuan Faceless. Jadi, dia sangat santai saat dia berjalan menuju Zhu Liyun. Dia akan membunuh wanita beracun ini terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan meninggalkan ular beracun di sisi Heavenly Phoenix Divine Maiden. Kalian berdua terlalu sombong, Xie Donglai berteriak. Dia secara alami telah mendengar percakapan Ling Han dengan Faceless, dan itu menyebabkan dia hampir meledak dalam kemarahan. Mereka berdua adalah pembudidaya sangat sedikit di ekstrim menengah. Namun salah satu dari mereka berani mengklaim bahwa ia akan melawan 3 dari mereka. Sementara yang lain mengklaim bahwa ia akan membunuh Zhu Liyun. Dari mana kepercayaan diri mereka berasal? Dari mana keberanian mereka berasal? Apakah mereka akan mati jika mereka tidak membuat klaim berani seperti itu? Dia tidak punya apa-apa selain mencela Ling Han dan Faceless setelah mendeteksi bahwa aura dari tubuh mereka hanya pada tingkat sedang dari Sun Moon Tier. Terkesiap, namun, pikiran ini hampir tidak pernah meninggalkan pikiran Xie Donglai ketika dia segera menarik napas dingin. Sudah berapa lama berlalu, namun Ling Han sudah maju tingkat lain. Apakah dia sudah terjebak pada tahap puncak ekstrim rendah untuk waktu yang lama, dan dia kebetulan menerobos pada saat ini? Jika ini masalahnya, dia masih bisa menerimanya. Kalau tidak, bukankah bocah ini akan menjadi orang yang paling hebat? Seseorang harus mengingat klaim Purple Moon Divine Maiden bahwa usia sebenarnya Ling Han benar-benar di bawah 50. Ini adalah klaim dari elit Eternal River Tier. Siapa yang berani mempertanyakannya? Dia mencapai ekstrim menengah Sun Moon Tier sebelum 50, niat membunuh melonjak dari tubuh Xie Donglai. Dia benar-benar tidak bisa mengampuni saingan cinta ini. Dia terlalu aneh. Bunuh dia, dia berteriak pelan. Dia secara alami tidak perlu berurusan dengan Ling Han sendiri. Dua pelayan tua akan membuang Ling Han untuknya. Dimengerti, Tuan Muda. Dua pelayan tua segera dituntut di Ling Han. Aku akan bermain dengan kalian berdua. Faceless berlari ke arah mereka. Kenapa kamu menyembunyikan penampilanmu? Tidak bisakah kamu menunjukkan wajahmu kepada orang lain? Xie Donglai mengejek. Anehnya, penghinaannya telah meningkat secara signifikan setelah beberapa pertempuran verbal dengan Ling Han. Dia jauh lebih beracun dari sebelumnya. Ekspresi tanpa wajah tidak bisa dilihat. Namun, dia menjawab dengan pukulan kinnya. Weng, pedang langsung muncul di udara dan menebas Xie Donglai. Dari penampilannya, dia sedikit marah. Kamu berani? Kedua pelayan tua itu saling pandang. Kemudian, salah satu dari mereka menuduh Faceless dan yang lainnya menuduh Ling Han. Weng, Faceless membelai kinnya lagi, dan tombak muncul di udara dan menembaki pelayan tua yang menyerbu ke arah Ling Han. Peng, pelayan tua itu hanya melemparkan tinju ke belakang dan menghancurkan tombak berkeping-keping. Sementara itu, pelayan tua lainnya sudah muncul sebelum Faceless. Peng, dia meluncurkan serangan dan mengirim Faceless terbang mundur. Memutar tanpa wajah di udara sebelum mendarat di tanah. Dia terbatuk-batuk saat mendarat, dan bercak darah langsung muncul di kerudung wajahnya. Dia tiba-tiba menyadari, dan berseru, "Oh, saya lupa untuk membatalkan penindasan pada kultivasi saya." Ekspresi Ling Han tanpa sadar menjadi gelap. Dia tidak mengira Faceless memiliki sisi bodoh seperti itu baginya. Jika dia terbunuh karena kesalahan seperti itu, bukankah itu sangat menyedihkan? Peng, dia buru-buru melemparkan pukulan saat pikiran ini melintas di benaknya. Tinjunya bertabrakan dengan milik pelayan tua itu, dan dia langsung meluncur mundur.
kekuatannya jauh di bawah hamba tua itu. Namun, karena fisiknya yang kuat, ia mampu menyerap kekuatan serangan pelayan tua setelah menyeret parit sepanjang 300 meter di tanah. Ling Han menjabat tangannya. Tulangnya yang saleh mati rasa karena kekuatan tabrakan yang hebat, dan kulit di tangannya juga retak terbuka, membiarkan darah merembes keluar. "Brother Faceless, jangan mengacaukan kami." "Itu kecelakaan, kata Faceless buru-buru. "Game anak-anak." Xie Donglai tertawa dingin, dan berteriak, "Cepat dan bunuh mereka." Kemajuan pesat Ling Han dalam kultivasi membuatnya takut. Pada kecepatannya saat ini, adalah mungkin bahwa dia akan mencapai tahap puncak Sun Moon Tier dalam 100 tahun. Bahkan, dia bisa menembus ke tier tubuh surgawi dalam 1000 tahun, ini tidak manusiawi. Kedua pelayan tua terus menyerang Ling Han dan Faceless. "Aku bilang aku akan bermain dengan kalian berdua," Faceless berkata sambil tersenyum. Dia menyerbu ke depan, dan auranya langsung meningkat eksplosif. Peng, dia muncul di depan Ling Han dalam sekejap, dan dia segera menekankan telapak tangannya ke salah satu pelayan tua. Kekuatannya menghancurkan menyapu dan langsung mengirim pelayan tua itu terbang. Lintasannya kebetulan bersinggungan dengan pelayan tua yang mengejar, dan mereka saling bertabrakan dengan keras. Keduanya langsung jatuh di tanah. Peng, 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 mereka hanya berhenti setelah jatuh dari jarak yang sangat jauh. Serangan ini menghancurkan bumi, dan itu membuat Xie Donglai dan yang lainnya terpana. Apa yang sedang terjadi di dunia? Seorang elit di tingkat sempurna dari Sun Moon Tier telah dikirim terbang dengan satu serangan. Bukan hanya itu, tetapi dia bahkan telah bertabrakan dengan elit lain di tingkat sempurna dari Sun Moon Tier dan mengirimnya jatuh di tanah. FCK Chapter 1273 Musuh yang hancur. Faceless berdiri teguh dan seteguh gunung. Pakaian putihnya mengepul lembut dan aura sombong yang kuat keluar dari tubuhnya. Namun, dia memang kuat. Seseorang hanya bisa bertindak sombong dan pamer jika mereka kuat. Kalau tidak, mereka hanya akan membodohi diri mereka sendiri. Ketakjuban akhirnya menyebar ke wajah Xie Donglai. Aura tanpa wajah tiba-tiba menjadi dalam dan tangguh, dan seolah-olah dia telah menjadi dewa yang tidak tersentuh. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas hanya berada di ekstrim menengah. Jadi, bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? "Tuan, kamu?" Xie Donglai bertanya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak berani meremehkan lawannya lagi. Faceless tersenyum tipis, dan berkata, "Kamu tidak layak mempelajari namaku." Xie Donglai langsung marah. Dia tidak layak belajar namanya. Dia adalah keturunan Jenderal Besar Xie, dan latar belakangnya lebih dari kekuatan tier sungai abadi. Namun, dia tidak layak belajar nama lawannya. Orang ini bahkan lebih sombong daripada Ling Han. Dia bahkan lebih menjijikkan. "Mati, mati, mati," dia meraung. Dia sudah terlalu lama menahan amarahnya di kota Wolfang. Sebelum itu, ia juga telah diusir dari wilayah pasukan Purple Moon sebelum bahkan berhasil masuk ke perkemahan mereka. Saat ini, kemarahannya yang terpendam akhirnya meledak. Dua pelayan tua mengambil senjata mereka saat mereka merangkak kembali. Mereka menekan keheranan di dalam pikiran mereka. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa Ling Han dan Faceless sama-sama berada di ekstrim menengah Sun Moon Tier. Dengan demikian, mereka secara alami merasa bahwa di bawah mereka untuk menggunakan alat dewa. Namun, sekarang, Faceless tiba-tiba berubah menjadi elit yang tangguh. Dengan demikian, mereka secara alami tidak bisa mempertahankan tingkat ketenangan yang sama lagi. "Brother Faceless, aku akan menyerahkannya padamu," Ling Han berkata sambil tersenyum. "Tidak masalah," jawab Faceless dengan tenang. Dia tampak sangat santai. Sebenarnya, ini persis seperti yang dia rasakan saat ini. Bagaimanapun, dia berada di tingkat puncak Sun Moon Tier, sehingga dia bisa menghancurkan Xie Donglai dan dua pelayan Manula dengan lambaian tangan yang sederhana. Tidak berwajah, Xie Donglai secara alami mendengar pertukaran Ling Han dengan Faceless. Namun, dia tidak percaya bahwa Faceless benar-benar namanya. Karena hal inilah dia meminta nama Faceless. Namun, dia malah ditampar wajahnya. "Sial,
Sial, sial. Sementara itu, dua pelayan tua dituduh bersama Faceless. Yang mengejutkannya, mereka sebenarnya memiliki formasi serangan kombinasi. Langkah mereka seperti yin dan yang, satu tinggi, satu rendah, satu di atas, dan satu di bawah. Kekuatan serangan mereka menumpuk, dan kekuatannya benar-benar mengesankan. Faceless memetik kinnya. Weng, gelombang suara meledak dan berubah menjadi tombak yang menyapu kedua tua-tua. Peng, kedua tetua itu tidak cocok untuk tombak ini, dan mereka berdua dikirim terbang dengan kekuatan yang tangguh. Ini, Xie Donglai gemetar ringan. Serangan gabungan dari dua pelayan manula itu sangat kuat. Ketika mereka bekerja sama, bahkan dia akan berjuang untuk mengalahkan mereka. Namun, Faceless telah mengalahkan mereka dengan segumpal kinnya. Sun Moon Tier, tingkat puncak, katanya dengan gemetar dalam suaranya. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Faceless tampak acuh tak acuh, dan dia berkata, pekerjaan saya adalah menahan Anda dan membuat Anda menonton dengan patuh. Saya menyarankan agar Anda bekerja sama dengan saya dan jangan membuat saya membuang-buang kekuatan. Saya membenci orang yang menyusahkan saya jika tidak perlu. Ketika sampai pada orang-orang seperti itu, saya punya kebiasaan untuk langsung membunuh mereka. Dipahami, Xie Donglai memasang ekspresi jelek. Dia adalah keturunan elit Eternal River Tier. Namun dia benar-benar diancam seperti ini, bagaimana dia bisa menerima ini? Namun, Faceless sudah membuat dirinya sangat jelas. Jika mereka terus melawan, dia akan langsung membunuh mereka. Dia tidak meragukan niat membunuh Faceless sedikit pun. Orang-orang seperti dia terlihat sangat lembut dan ramah. Tetapi ketika mereka mulai membunuh orang, mereka akan menjadi sangat kejam. Xie Donglai dan dua pelayan manula tidak berani bergerak. Namun, mereka memiliki latar belakang Great General Xie. Dan mereka juga memiliki beberapa kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Dengan demikian, mereka masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri bahkan jika Ling Han dan Faceless mencoba membunuh mereka dan menghancurkan bukti tindakan mereka. Pikiran Xie Donglai berputar saat dia berdiri menonton adegan di depannya. Dia ingin mengundang keajaiban luar biasa ini ke sisinya. Jika dia bisa menjadikan Faceless bawahannya, kedudukannya di klan Xie pasti akan naik ke level lain. Ini tidak mungkin. Bagaimanapun, Faceless masih belum tahu identitas aslinya. Jadi bagaimana jika Anda seorang ajaib luar biasa? Bisakah Anda melewati penghalang dari Eternal River Tier, Brother Faceless? I'm Xie. Semburan pedang Qi menebas tepat ketika Xie Donglai mulai berbicara. Pedang Qi memukul mulutnya dan langsung menghancurkan beberapa giginya. Kata-katanya secara alami dimasukkan kembali ke mulutnya. Jika kamu mengucapkan omong kosong lagi, gigi yang patah akan menjadi yang paling tidak kamu khawatirkan. Faceless berkata dengan dingin. Xie Donglai sama malunya dengan amarahnya. Sejak kapan dia pernah dihina seperti ini sebelumnya? Namun, dia tidak berani menyuarakan kemarahannya. Sebagai gantinya, dia memelototi Faceless dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan membalas dendam di masa depan. Dia akan naik ke tier tubuh surgawi secepat mungkin dan menggunakan keuntungannya di tingkat kultivasi untuk menekannya. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak berani berbicara lagi. Sementara itu, Ling Han berdiri berhadapan dengan Zhu Liyun. "Kamu ingin membunuhku?" Zhu Liyun bertanya dengan nada mencemooh. Dia mengakui bahwa Ling Han adalah keajaiban luar biasa dalam alkimia. Namun, ketika datang ke kultivasi, ia hanya berada di ekstrim paling rendah. CK, tunggu. Dia sudah berada di ekstrim menengah? Zhu Liyun tertegun. Ling Han hanya berada di tahap tengah dari ekstrim rendah ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Hanya beberapa bulan telah berlalu, namun dia sudah maju ke ekstrim menengah. Ini benar-benar menakutkan. Apakah semua alkemis aneh ini? Aku tidak ingin membunuhmu. Saya pasti akan membunuhmu, Ling Han berkata dengan sedih. Dia benar-benar membenci orang yang tidak jujur dan tidak loyal seperti dia. Jadi bagaimana jika Anda maju dengan cepat? Kamu masih 2 tingkat minor di bawahku. Ini adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Ada cibiran dingin di wajah Zhu Liyun. Jika Faceless adalah lawannya,
dia pasti akan membasahi dirinya sendiri dalam ketakutan. Namun, Ling Han, apakah begitu? Ling Han mengambil Divine Demon Sword-nya. Dia akan membunuh orang ini dengan kekuatan penuhnya. Zhu Liyun juga mengambil alat Tuhannya. Dia tidak akan santai dan menjadi ceroboh hanya karena tingkat kultivasi lawannya di bawah miliknya. Konsit adalah kebiasaan buruk pria. Untuk mencapai tujuannya, ia akan berusaha sekuat tenaga dan menggunakan metode apapun yang mungkin. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran hidup dan mati, jadi dia jelas akan menggunakan kekuatan penuhnya. Seperti kata pepatah, seekor singa akan menggunakan kekuatan penuh bahkan ketika gulat kelinci. Ling Han tidak lagi berbicara omong kosong. Menghadapi wanita jahat semacam ini, hanya ada satu hal yang perlu dia lakukan, bunuh dia. Dia menyerang dengan pedang setan surgawinya, yang memancarkan cahaya surgawi tanpa batas dan semburan pedang Ki yang menghancurkan. Pedang Ki seperti naga yang melonjak dan kilat berderak. Kekuatannya memang luar biasa. Ekspresi keserakahan muncul di mata Xie Donglai ketika dia melihat ini. Ini adalah pedang yang sangat kuat. Bahkan, dia bisa merasakan sedikit pun kekuatannya. Jika dia bisa mendapatkan pedang ini, mungkin kecakapan pertempurannya akan meningkat dengan jumlah yang nyata. Namun, seorang pembunuh yang kejam berdiri tepat di depannya. Jadi bagaimana dia berani bergerak? Bagaimanapun, Zhu Liyun juga tidak mudah menyerah. Ini terutama karena dia menikmati keuntungan yang signifikan dalam hal tingkat budidaya. Ini bukan sesuatu yang bisa diatasi dengan alat dewa. Dia memegang pedang, dan serangannya berani dan ganas. Seperti seorang pemarah yang berteriak di jalanan, auranya sangat kejam. Setelah beberapa pertukaran, Ling Han langsung didorong ke kaki belakangnya. Tidak ada yang menemukan ini aneh. Setelah semua, ada 11 bintang kekalahan di antara tingkat budidaya mereka. Bahkan jika Ling Han adalah jenius bintang 10, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menerima kekalahan. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk menjadi jenius bintang 10 kecuali seseorang maju ke tingkat puncak. Namun, jika Ling Han berada di tingkat puncak, dia sudah memiliki kemampuan untuk menekan para pembudidaya di tingkat yang sempurna. Jadi, ini adalah siklus yang mustahil. Namun, Ling Han tidak pernah berencana untuk bertarung dalam pertempuran yang panjang dan berlarut-larut, dan dia tidak pernah berencana untuk melelahkan lawannya sampai mati menggunakan fisiknya yang aneh dan kemampuan pemulihan. Sebagai gantinya, ia langsung mengambil bunga pengambilan Misty Soul. Mata Zhu Liyun langsung berkaca ketika dia melihat bunga ini. Kemudian, kegembiraan muncul di wajahnya. Cahaya pedang menebas, dan sebuah kepala terbang ke udara. Air mancur darah menyembur ke langit. Chapter 1274. Kesengsaraan surgawi dari ginseng tua. Peng, mayat tanpa kepala Zhu Liyun runtuh ke tanah dalam tumpukan. Sementara itu, kepalanya juga jatuh kembali dari langit. Namun, dia masih mengenakan ekspresi mabuk, dan seolah-olah dia tidak memperhatikan kedatangan kematiannya. Syok menyebar di wajah Xie Donglai. Saat itu, dia hampir mabuk oleh Misty Soul Capturing Flower juga. Untunglah, dia sudah cukup jauh, dan dia juga bisa mengendalikan indera surgawi sebelumnya. Karena itu, tekadnya kuat, dan tidak mudah baginya untuk menjadi korban. Namun, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda untuk dua pelayan Manula. Mereka masih bingung pada saat ini, dan seolah-olah mereka bahkan lupa identitas mereka sendiri. Bunga iblis yang menakutkan. Namun, Faceless sama sekali tidak terpengaruh. Dia hanya ingin tahu, dan dia bertanya, "Kakak Ling, apakah ini bunga menangkap jiwa berkabut, seperti yang diharapkan dari Brother Faceless?" Ling Han berkata sambil tersenyum. "Ini memang bunga menangkap jiwa berkabut." Dia memegang Misty Soul Capturing Flower di tangan kirinya sementara dia memegang pedang iblis-iblisnya di tangan kanannya. Dia berjalan menuju Xie Donglai. Ekspresi Xie Donglai berubah drastis. Dia mengertakkan gigi, dan segel kertas emas langsung muncul di tangannya. Dia menamparkan segel ini ke dadanya, dan cahaya emas yang kuat segera meledak ke sekitarnya, menyebabkan Ling Han dan Faceless tanpa sadar memalingkan kepala mereka.
Cahaya ini terlalu menyilaukan. Bahkan, itu benar-benar mampu menghancurkan mata seseorang. Ketika mereka berbalik, bola cahaya keemasan itu telah menyelimuti Xie Donglai dan juga dua pelayannya yang tua dan melonjak ke langit. Di alam abadi, hanya elit tier tubuh surgawi yang bisa memahami regulasi langit dan bumi yang lebih mendalam dan mencapai kemampuan terbang. Namun, peraturan itu sangat kacau di medan perang Turealem, sehingga akan lebih sulit untuk mempertahankan penerbangan untuk jangka waktu yang lama. Namun, kecepatan bola emas yang menyelimuti Xie Donglai dan dua pelayan Manula sangat cepat. Jelaslah bahwa meterai surgawi ini bukan pekerjaan dari elit tier tubuh surgawi. Ada tier sungai abadi di klan Xie, jadi itu normal jika dia memperbaiki beberapa segel dewa untuk keturunannya. Namun, klan Xie memiliki begitu banyak anggota, dan tidak mungkin elit Eternal River tier akan menghabiskan seluruh waktunya memperbaiki segel surgawi. Dengan demikian, segel surgawi ini mungkin masih sangat berharga di klan Xie. Dengan demikian, Xie Donglai mungkin hanya memiliki satu segel surgawi seperti itu, bahkan dengan kedudukannya yang tinggi. Segel surgawi seperti itu benar-benar penyelamat. Xie Donglai takut kalau Ling Han akan menargetkannya dengan bunga menangkap jiwa berkabut, dan dia bahkan lebih takut bahwa Faceless akan tiba-tiba menyerangnya. Yang terakhir akan benar-benar menjerumuskannya ke dalam situasi yang berbahaya. Baginya, menghadapi seorang kultivator di tingkat puncak Sun Moon Tier tidak akan berbeda dengan menghadapi elit di Heavenly Body Tier. Dalam kedua kasus itu, ia sama sekali tidak cocok untuk mereka. Ling Han menggelengkan kepalanya saat dia meletakkan pedang iblis-iblisnya dan Misty Soul Capturing Flower. Pada kenyataannya, efektivitas bunga menangkap jiwa berkabut cukup terbatas. Setidaknya, itu sama sekali tidak berguna melawan Faceless. Sudah jelas bahwa semakin kuat kemauan seseorang, semakin kuat resistensi mereka terhadap kemampuan keracunan bunga Misty Soul Capturing. Faceless bukan orang yang usil, dan dia tidak bertanya kepada Ling Han tentang permusuhannya terhadap Xie Donglai dan Zhu Liyun. Sebagai gantinya, dia terus mendiskusikan Dao dengannya. 7 hari berlalu, dan baru pada saat itu dia dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Ling Han. Diskusi mereka tentang Dao sangat bermanfaat baginya, dan juga memberinya banyak inspirasi. Karena itu, ia memutuskan untuk memasuki pengasingan selama beberapa bulan atau bahkan 1 atau 2 tahun sehingga ia dapat bekerja menuju tahap puncak tingkat puncak. Ling Han juga memasuki Menara Hitam. 3 bulan telah berlalu, dan dia bisa meremukkan tubuhnya dalam api abadi lagi. Orang-orang sering mengatakan bahwa hal-hal yang sulit pertama kali tetapi mudah yang kedua. Namun, setelah temperamen tubuhnya dalam api abadi 2 kali, Ling Han hanya tersisa dengan kenangan sakit dan penderitaan. Jika mungkin, dia benar-benar tidak ingin dibakar menjadi abu lagi. Namun, untuk menjadi lebih kuat, dia dengan tegas melompat ke kuali lagi. 3 hari berlalu, dan Ling Han merangkak keluar dari kuali. Seperti sebelumnya, dia telah berubah menjadi bayi mungil. Namun, jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan menemukan bahwa dia setidaknya berusia 7 bulan saat ini. Ini sudah merupakan kemajuan besar sejak pertama kali, ketika dia paling banyak berusia 3 bulan. Ini mewakili pemahamannya yang meningkat tentang gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, terutama bagian yang berkaitan dengan bangkit dari abu. Jika aku terbunuh, aku hampir memiliki peluang 2% untuk bangkit dari abu dan kembali ke kekuatan puncakku sekarang, gumam Ling Han pada dirinya sendiri. Namun, angka ini masih terlalu rendah. Dari 50 kematian, dia hanya akan bisa bangkit sekali. Kemungkinan seperti itu sangat rendah. Namun, aku bisa menelan pil roh bersek darah lagi. Rising from the Ashes akan membantu fisiknya menjadi lebih kuat. Namun, efek ini hanya akan mulai perlahan menjadi jelas seiring waktu. Sementara itu, efek pil pengamuk darah roh sangat jelas. Begitu dia mengambil dan mencerna 1, tingkat kultivasinya akan segera naik 1 tingkat subminor. Ling Han duduk di bawah pohon reinkarnasi selama 3 hari, mencerna pil bersek darah roh dan juga memahami Dao. Dia sudah maju ke tahap tengah dari ekstrim menengah, tetapi pemahamannya tentang tingkat kultivasi ini masih kurang sedikit. Lagi pula, ia hanya memahami Dao selama 3 tahun. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang,
semakin sulit untuk memahami dao langit dan bumi. Dia berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari lagi untuk menstabilkan tingkat kultivasinya. Baru saat itulah dia kembali ke kota Wolfang. Beberapa bulan telah berlalu, dan dia perlu mengunjungi Heavenly Phoenix Divine Maiden. Mereka akhirnya bersatu kembali setelah 10.000 tahun, namun mereka hanya melihat satu sama lain dalam jumlah terbatas. Baik dia dan Heavenly Phoenix Divine Maiden sangat merindukan satu sama lain. Dia pergi ke Purple Moon Army dan bercakap-cakap dengan Heavenly Phoenix Divine Maiden. Namun, ketika dia ingin menjadi lebih mesra, dia langsung terhanyut oleh Heavenly Phoenix Divine Maiden. Tentu saja, wanita buas ini belum berubah sedikit pun. The Heavenly Phoenix Divine Maiden mudah malu, dan dia secara naluriah menepuknya setelah melihatnya bergerak untuk ciuman. Pada akhirnya, Ling Han tidak bisa mewujudkan fantasinya menciumnya. Wanita buas ini, aku akan menghukummu ketika aku maju ke level sempurna. Ling Han bergumam pada dirinya sendiri ketika dia meninggalkan perkemahan Purple Moon Army. Saat ini, dia benar-benar bukan tandingan untuk Heavenly Phoenix Divine Maiden. Selain itu, mereka jelas tidak bisa terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Jadi, dia benar-benar tak berdaya di depannya. Oh, bukankah Han kecil ini? Mengapa itu terlihat seperti kamu telah menelan 100 lalat? Kelinci dan ginseng tua muncul sebelum Ling Han, dan segera mulai menggodanya. Ekspresi mengancam muncul di wajah Ling Han, dan dia mengancam, jika kalian berdua tidak tutup mulut, aku akan memasakmu menjadi sup ginseng dan daging kelinci. Kelinci dan ginseng tua terus bercanda dan tertawa, sama sekali tidak takut dengan ancaman Ling Han. Mereka memeluk bahu masing-masing dan mereka tampak seperti sepasang teman nakal. Hanya saja kelinci kadang-kadang akan ngiler ketika melirik ginseng tua. Dapat dibayangkan bahwa salah satu dari mereka mungkin menghilang kapan saja. Han kecil, apakah kamu ingin kakek ginseng mengajarimu beberapa teknik? Saya jamin Anda bisa memenangkan hati setiap wanita, kata ginseng tua tanpa malu-malu. Ling Han tertawa mengejek. Teknik ginseng tua kemungkinan besar melibatkan berbohong, menipu, dan menculik. Ekspresi ginseng tua itu tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata, "Oh, itu benar, kakek ginseng akan menerobos ke Sun Moon Tier. Jadi, saya datang terutama untuk meminta Anda menjadi penjaga saya." Ling Han menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Dia mengira bahwa mereka akhirnya menemukan hati nurani mereka dan datang mengunjunginya. Ternyata, mereka hanya datang mencarinya karena ginseng tua perlu menghadapi kesengsaraan surgawi. Namun, ini adalah kabar baik. Dia bisa mengambil kesempatan ini untuk memuat kembali kesusahan lagi. Baiklah, ayo pergi. 3 orang menemukan daerah yang relatif sunyi, dan ginseng tua segera mulai menghadapi kesusahan surgawi. Dia sangat yakin bahwa dia bisa melewati kesengsaraan. Namun, vitalitasnya pasti akan turun drastis setelah mengalami kesusahan surgawi. Jika dia menjadi sasaran seseorang pada saat itu, lagi pula, siapa yang tidak mau makan obat dewa, meskipun alam abadi memiliki aturan yang menyatakan bahwa seseorang hanya bisa menargetkan makhluk dunia Belanda di medan perang 2. Siapa yang akan tahu jika seseorang diam-diam membunuh sekutu di luar kota Wolfang? Masalah utama adalah bahwa kesengsaraan surgawi akan menyebabkan keributan besar dan menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Ledakan guntur langsung bergemuruh melintasi langit ketika ginseng tua berhenti menekan tingkat kultivasinya. Awan gelap berkumpul di atasnya. Ginseng tua mulai menghadapi kesengsaraan surgawi. Sementara itu, Ling Han aktif melompat ke arahnya untuk membebaskan kesengsaraan surgawinya. Dia akan mengambil kesempatan ini untuk lebih memahami kekuatan surga. Bocah ini benar-benar aneh, seru kelinci saat dia berlari jauh. Dia tidak ingin dilanda kesusahan surgawi. Setelah semua, hanya orang aneh seperti Ling Han yang secara aktif memprovokasi kesengsaraan. Chapter 1275. Istana Pedang Surga telah datang kembali. Awan gelap menghilang setelah setengah hari.
Ginseng tua telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Meskipun kecakapan pertempurannya tidak mengesankan, ia memiliki vitalitas yang luar biasa karena identitasnya sebagai roh kayu, salah satu roh dari 5 elemen. Dengan demikian, meskipun ia telah diliputi dengan luka-luka setelah melewati masa kesusahan saat itu, bagian-bagian tubuhnya sudah sepenuhnya sembuh. Dia masih dipenuhi luka, tetapi auranya puluhan ribu kali lebih kuat dari sebelumnya. Jurang antara tingkat sempurna dari tier sungai gunung dan ekstrim rendah dari tingkat Sun Moon seperti jurang antara surga dan bumi. Ginseng tua telah mencapai Sun Moon tier, jadi dia pasti lebih bergizi sekarang, kata kelinci sambil meneteskan air liur. Sepertinya dia ingin melompat dan melahap ginseng tua seolah-olah dia wortel. Ini bukan obat dewa yang biasa. Ini adalah obat surgawi yang telah mengembangkan kecerdasan, menyerap ki spiritual langit dan bumi, dan diolah untuk menjadi Raja Ginseng. Jadi, ginseng tua itu jelas berkali-kali lebih bergizi daripada obat level 5 dewa biasa. Hahaha, alangkah beruntungnya. Sebenarnya ada Raja Ginseng yang menghadapi kesengsaraan surgawi di sini. Roh dari 5 elemen secara inheren disukai oleh langit dan bumi. Raja-raja ginseng lebih penuh dengan esensi kehidupan. Jika saya menelan satu, itu tidak hanya akan meningkatkan tingkat kultivasi saya, tetapi bahkan meningkatkan umur saya hingga puluhan ribu tahun. Terdengar tawa panjang, dan 7 pria muncul di hadapan mereka. Mereka semua berada di Sun Moon tier. Meskipun tingkat budidaya spesifik mereka cukup tidak merata, mulai dari tingkat ekstrim rendah hingga tingkat sempurna. Dengan demikian, usia mereka juga sangat berbeda. Beberapa dari mereka adalah pria paruh baya yang penuh dengan energi, sementara beberapa dari mereka adalah pria tua yang memiliki rambut putih sepenuhnya. Namun, jalur kultivasi sangat tergantung pada bakat seseorang. Dengan demikian, mereka yang sudah tua tidak perlu memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, sedangkan mereka yang masih muda tidak harus memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah. Linghan baru saja menghadapi kesengsaraan surgawi, dan senyum tanpa sadar menarik mulutnya ketika dia melihat ketujuh pria itu. Setelah memiliki kesempatan pertemuan dengan anggota Heaven Sword Palace, dia telah belajar untuk mengamati apakah orang-orang memiliki lencana unik pada pakaian mereka. Ketujuh pria itu jelas adalah sahabat, jadi sangat mungkin mereka semua adalah anggota dari kekuatan yang sama. Setelah melirik sekilas, dia segera menemukan pedang yang dijahit di lengan baju mereka. Suatu kebetulan yang luar biasa itu adalah Istana Pedang Surga lagi. Sebenarnya, pertemuan kebetulan ini benar-benar dapat dimengerti. Bagaimanapun, Istana Pedang Surga telah kehilangan peta harta yang sangat berharga di sini, dan mereka sudah mengirim tim murid untuk mencarinya. Karena orang-orang ini telah hilang, Heaven Sword Palace secara alami mengirim lebih banyak orang untuk mencari peta. 7 anggota Heaven Sword Palace secara alami melihat Linghan dan yang lainnya juga. Namun, mereka menemukan kelompok orang-orang ini sangat aneh. Ada manusia, binatang iblis, dan roh kayu. Hah, manusia ini, salah satu pria paruh baya mengenakan ekspresi aneh saat dia menatap Linghan. Dia merasa bahwa orang ini terlihat agak akrab. Leluhur Liu, apakah ada sesuatu yang aneh tentang orang ini? Seseorang bertanya. Pria paruh baya itu tiba-tiba bertepuk tangan dan berseru, Linghan, Linghan. 6 pria lainnya sangat bingung. Mereka belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia adalah penjahat yang membuka langit dan membawa alam bawah ke alam abadi. Lelaki paruh baya itu meludahi gigi yang terkatup. Kemarahan membakar di matanya. Di alam abadi, pasukan Sun Moon tier sama sekali tidak signifikan. 5 sekte hanya mendapatkan alam bawah secara kebetulan. Dan mereka semua memandang dunia kecil ini sebagai harta yang berharga. Bahkan, sebelum prestasi Linghan, mereka telah bertani alam bawah selama 1 juta tahun. Panen mereka berlimpah, dan mereka akan mendapatkan beberapa pil realem setiap 10.000 tahun. Pil realem ini telah memungkinkan 5 sekte untuk menaikkan banyak elit tier Sun Moon. Seseorang akan memahami pentingnya pil realem ini setelah mereka membandingkan 5 sekte dengan pasukan Sun Moon tier lainnya. Apakah itu dalam hal jumlah absolut atau persentase?
Five Sekte semua memiliki jauh lebih banyak elit tier bulan matahari daripada pasukan tier bulan matahari lainnya. Ini semua berkat Pil Realm. Namun, mengikuti prestasi Ling Han untuk membuka langit, pertanian Realm Pills mereka telah naik. Itu menjadi kenangan belaka. Ini secara alami menyebabkan petinggi Five Sekte membenci Ling Han. Mereka memandangnya sebagai seseorang yang harus dibunuh. Masalahnya adalah, mereka tidak tahu kemana alam bawah telah pergi setelah naik ke alam abadi. Karena itu, mereka secara alami juga tidak tahu kemana Ling Han pergi. Karena itu, terlepas dari seberapa kuat mereka, sama sekali tidak ada yang bisa mereka lakukan. Selain itu, penyempurnaan Pil Realm terlalu merusak harmoni surga, sehingga hanya para petinggi sejati dan mereka yang dikirim ke dunia kecil yang tahu rahasia ini. Dengan demikian, sebagian besar anggota Five Sekte tidak tahu siapa Ling Han. Namun, setelah Ling Han membuka langit, Five Sekte segera mendaftarkannya sebagai musuh nomor 1 mereka. Mereka telah memerintahkan murid-murid mereka untuk mengumpulkan informasi tentang keberadaannya, dan sepertinya mereka sangat ingin membunuhnya, kemanapun dia pergi. Dengan demikian, niat membunuh langsung muncul di wajah 6 orang yang tersisa ketika mereka mendengar bahwa Ling Han adalah orang yang telah membuka langit. Leluhur Liu, apakah Anda yakin? Tanya seorang penatua berambut putih. Meskipun ia tampak tua, budidayanya hanya pada tingkat sedang dari Sun Moon Tier. Namun, umurnya lebih pendek, jadi dia secara alami menua lebih cepat. Yang lainnya mengangguk setuju. Sudah berapa tahun sejak Ling Han membuka langit dan tiba di alam abadi, bagaimana dia bisa mencapai ekstrim menengah Sun Moon Tier? Ini terlalu sulit dipercaya. Apakah dia mungkin menelan pil divine tertinggi? Saya yakin, itu pasti dia, kata pria paruh baya itu. Suaranya menetes dengan kebencian. Dia telah melihat akal surgawi Ling Han sebelumnya, dan aura rasa surgawi seorang kultivator sangat sulit untuk diubah. Pria paruh baya ini bernama Liu Si, dan dia adalah seorang yatim piatu yang telah diadopsi dan dibesarkan oleh Heaven's Sword Palace. Dia adalah bayi ke-10 yang diadopsi, jadi dia bernama Liu Si. 3 juta tahun telah berlalu, dan dia telah tumbuh dari yatim kecil menjadi pilar tangguh istana pedang surga. Semoga beruntung kami akan membunuh bocah ini hari ini, lalu mendapatkan Raja Ginseng selagi kami melakukannya, kata yang lain dengan senyum dingin. Dapatkan ibumu, Ginseng tua itu segera berteriak. Kalian masih 8 juta tahun terlalu muda untuk makan kakek ginsengmu. Han kecil, kalahkan mereka demi aku. Tidak perlu mudah bagi mereka. Jika kamu membunuh mereka, aku akan melindungi kamu. Namun, dia terus mundur saat dia meneriakkan ini. Lihat saja lengan tipis dan kakinya yang kurus. Bagaimana dia berani menghadapi begitu banyak elit secara langsung? Ling Han menghunus pedangnya, dan berkata, karena kita semua tahu identitas masing-masing, mari selamatkan pembicaraan yang tidak masuk akal. Ayo, mari bertarung, kamu hanya semut, Liu Si berkata dengan jijik. Di mata elit realem abadi, orang-orang dari dunia kecil secara alami tidak lebih dari semut. Bahkan, mereka bahkan lebih rendah dari semut. Jika mereka tidak memikirkan ini, bagaimana mereka bisa dengan kejam menyaring orang-orang dari alam bawah menjadi Pil Realem? Namun, semut benar-benar berani menantang mereka sekarang. Sungguh kurang ajar, kecepatan budidaya bocah ini memang mencengangkan. Namun, dia hanya berada di ekstrim menengah. Jadi apa bedanya bahkan jika dia jenius bintang 5? Sebelum mereka bertujuh, dia kemungkinan besar bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Bunuh dia, perintah Liu Si. Di bawahnya dia berurusan dengan semut itu sendiri. Dimengerti, 6 orang itu menjawab. Mereka semua dituduh Ling Han. Sementara itu, Ling Han gatal untuk melakukan pertempuran. Dia telah maju ke tahap tengah dari ekstrim menengah, dan kecakapan pertempurannya telah melonjak ke tahap puncak ekstrim tinggi. Ditambah lagi dengan Divine Demon Sword-nya, dan kecakapan bertarungnya dengan mudah setara dengan para elit di tahap awal tingkat sempurna. Selain itu, ini sudah mengabaikan kemampuan penekan kekuatan surga yang bisa dilepaskannya. Selain semua ini, dia masih memiliki senjata besar di bunga menangkap jiwa berkabut. Dengan Liu Si mundur, 6 lainnya seperti anak-anak sebelum dia.
Ling Han mengayunkan pedang iblis surgawinya saat ia maju ke depan. Proyeksi pedang terjalin, dan niat membunuh melonjak ke langit. Ekspresi Liu Xi langsung berubah. Hampir semua orang di Heaven's Sword Palace menggunakan pedang sebagai senjata mereka, dan dia tidak berbeda. Dia juga elit yang menggunakan pedang. Dengan demikian, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat heran melihat serangan Ling Han. Dia tahu bahwa dia telah terlalu meremehkan kekuatan Ling Han. Cepat mundur, dia berteriak dengan panik. Pada saat yang sama, dia buru-buru berlari menuju Ling Han. Chapter 1276. Alat dan pengguna menjadi satu. Liu Xi ingin menghentikan Ling Han, tapi dia sudah terlambat. Seberapa mencengangkan kecepatan Ling Han ketika dia menggunakan Star Plucking Step, saat pedangnya menyapu sebagian, jutaan proyeksi pedang tersapu. Seluruh ruang dipenuhi dengan kilatan tajam dari pedang Qi. Tangisan mengerikan terdengar. Dengan satu pukulan itu, 5 dari 7 anggota Heaven's Sword Palace telah jatuh, dan selain dari Liu Xi, orang yang tersisa juga menderita luka yang cukup parah. Ada luka yang sangat dalam di tulang rusuk kanannya. Mata Liu Xi tidak bisa membantu tetapi melebar. Dia sangat marah dan terkejut. Bagaimana mungkin bocah nakal ini bisa begitu menakutkan? Ini benar-benar kecakapan bertarung pada tingkat level yang sempurna. Hanya sedikit lebih lemah dari dirinya sendiri, dia berada di tahap tengah tingkat sempurna, dan belum mencapai tahap puncak sebenarnya dari Sun Moon Tier. Sudah cukup bahwa dia berkultivasi dengan kecepatan yang begitu cepat, tetapi yang lebih penting, kecakapan pertempurannya masih begitu kuat. Tidak bisakah dia membiarkan orang lain bertahan hidup? Bagaimana mungkin orang biasa yang berasal dari dunia kecil bisa memiliki bakat alami, kesempatan yang ditakdirkan, dan nasib baik? Dia tidak bisa memahaminya sedikit pun. Satu-satunya orang yang masih hidup juga dipenuhi keringat dingin. Saat ini, dia dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa. Jika bukan karena fakta bahwa dia bereaksi sedikit lebih cepat sekarang, dia mungkin akan berbagi nasib 5 temannya yang terbaring di tanah. Mayat mereka secara bertahap menjadi lebih dingin. Binatang buas kecil, betapa kejam hati yang kamu miliki. Liu Xi merasa hatinya berdarah. Berapa banyak yang harus dikorbankan sekte untuk memelihara murid Sun Moon Tier, terutama ketika mereka bergerak maju dari Mountain River Tier ke Sun Moon Tier. Itu telah dicapai dengan menipiskan efek pil realem dan membagikannya kepada para murid ini. Mereka hanya bisa meramu beberapa pil setiap 10.000 tahun, dan mereka harus dibagi rata di antara 5 sekte juga. Setelah didistribusikan, masing-masing sekte hanya akan memiliki 1 pil, dan sejak Ling Han membuka langit, bahkan pil yang satu ini tidak lagi dipastikan. Meskipun belum terlihat, 5 sekte pasti akan mulai menurun. Setiap murid Sun Moon Tier sangat berharga. Ling Han mengacungkan pedang setan surgawi, bilah pedang seperti salju, tanpa sedikit pun darah di atasnya. Dia dengan dingin berkata, "Sungguh lelucon. Kalian semua dipenuhi dengan niat membunuh ke arahku, dan hanya diizinkan bahwa kau membunuhku dan bukan sebaliknya." Liu Xi secara alami tahu bahwa dia telah berbicara omong kosong, tetapi apalagi yang bisa dia katakan dalam kemarahannya? Tentu saja, ini juga karena dia terbiasa berada di posisi yang tinggi. Dia secara otomatis menempatkan dirinya di tempat yang tinggi, dan menegur orang-orang yang dianggapnya berada di bawah dirinya. "Kamu harus menggunakan darahmu untuk membayar hutangmu." Liu Xi menarik napas dalam-dalam. Meskipun pemuda ini sangat muda, kemampuannya sangat mencengangkan, dan dia tidak punya pilihan selain sangat berhati-hati. Dia memanggil alat Tuhannya sendiri. Itu adalah menara batu giok putih, dan hanya memiliki 7 tingkat. Saat itu muncul, itu bersinar dengan cahaya yang menakjubkan. Seolah-olah dia telah memetik matahari dari langit. Itu sangat menyilaukan. Ling Han terkejut. Dia menyalurkan mata kebenaran, dan melihatnya dengan sangat jelas. Menara milikmu ini, berisi salah satu dari matahari dan bulanmu. Dia telah mendengar tentang praktik menggunakan diri sendiri untuk memperbaiki alat, tetapi langsung menyatukan matahari dan bulan ke dalam alat Tuhannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti itu. Tanpa sadar, dia menjadi sangat tertarik. Apakah pengguna dan alat ini menjadi satu? Hancurkan menara ini,
Sementara itu, menara kecil mengirimkan pesan melalui akal surgawi ke dalam benaknya. Tidak tahan melihat alat berharga berbentuk menara. Begitu melihatnya, ia akan menjadi marah. Ling Han secara alami mengabaikannya, dan berkata, "Kalau begitu aku ingin melihatnya." "Kamu akan," kata Liu Xi, "dan harganya akan menjadi hidupmu." Dia memanggil menara yang berharga, yang membayangi Ling Han. Weng, menara berharga itu bersinar, banyak sinar cahaya turun ke bawah. Setiap sinar cahaya seperti nyala api, diisi dengan kemampuan destruktif yang menakutkan, bahkan menyebabkan udara itu sendiri mulai terbakar ketika suara berderak terdengar. Liu Xi mengolah teknik api, jadi matahari dan bulannya juga seperti nyala api. Sekarang mereka telah menyatu ke dalam alat yang berharga, meminjamkan kekuatan dari alat dewa, kekuatannya juga sepenuhnya diungkapkan. Ling Han mengangguk secara internal. Dari aspek tertentu, kombinasi pengguna dan alat benar-benar semacam langkah besar, kekuatannya memang sangat kuat. Namun, kerugiannya juga sangat jelas. Matahari dan bulan ini benar-benar telah terputus, sehingga secara alami akan mempengaruhi dirinya sendiri, dan ia ditakdirkan untuk tidak mampu mencapai tingkat budidaya yang lebih tinggi. Namun, meskipun itu bukan semua orang dari 5 sekte, setidaknya 99% dari mereka tidak mungkin bisa menembus ke tingkat tubuh surgawi. Jadi mengapa mereka harus keberatan? Apa yang mereka kejar adalah kekuatan di tingkat Sun Moon Tier. Namun, meskipun pengguna dan alat menjadi satu sangat kuat, bisakah itu dibandingkan dengan pedang setan surgawi? Ling Han mengiris menuju langit. Meskipun itu hanya satu serangan, Divine Demon Sword menunjukkan kekuatannya, dan sekali lagi mengirimkan jutaan proyeksi pedang, meningkatkan kekuatan serangan ini oleh siapa yang tahu berapa kali. Pu. Cahaya berapi-api terpotong, dan pedang Qi menari tanpa halangan, seperti penguasa turun ke wilayahnya. Liu Xi juga tahu bahwa dia tidak mungkin menekan Ling Han hanya dengan bergantung pada menara yang berharga. Tubuhnya melesat keluar, dan cahaya dingin menyapu. Ada pedang di tangannya, dan itu menusuk ke arah Ling Han. Pedang ini juga terbakar dengan nyala api yang ganas, kecerahannya menyilaukan mata. Ling Han terkejut. Pedang ini secara mengejutkan juga menyatu dengan matahari dan bulan. Orang ini tidak akan menyatukan keempat matahari dan bulannya ke dalam God Tools, bukan? Apakah ada lagi? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Saat dia memegang pedangnya untuk menangkis serangannya, dia juga sangat ingin tahu pada saat yang sama. Sesuai keinginan kamu, Liu Xi tersenyum dingin. Weng, dia memanggil pedang surgawi lain, memegang kedua pedang di kedua tangan. Sementara itu, menara yang berharga bergerak secara otomatis, mengirimkan api surgawi ke Ling Han, berencana untuk memperbaikinya dengan paksa. Pedang kedua ini juga menyatu dengan matahari dan bulan. Pergi dengan akun itu, 3 Suns and Moons-nya telah digunakan untuk perbaikan alat, dan dia belum membentuk bulan keempat. Kalau tidak, ia mungkin memanggil alat dewa keempat. Biasanya, itu bukan berarti semakin banyak alat dewa, semakin baik. Itu karena seorang kultivator memiliki energi yang terbatas, dan tidak mungkin membiarkan semua alat dewa untuk menunjukkan kekuatan mereka sepenuhnya. Jadi dia mungkin juga berkonsentrasi penuh pada mengendalikan satu. Namun, ketiga alat dewa Liu Xi ini telah menyatu dengan matahari dan bulan darinya. Ini sangat berbeda. Seolah alat dewa telah menjadi bagian dari tubuhnya. Dia hanya perlu membagi sedikit konsentrasinya untuk mengendalikan mereka, dan ketiga peralatan dewa akan mampu menunjukkan kekuatan penuh mereka. Cukup benar, sekte kecil akan memiliki kekuatan sendiri. Mereka tidak memiliki teknik untuk menembus ke tier tubuh surgawi, jadi mereka menggunakan semua cara yang tersedia untuk mereka menjadi lebih kuat di tier matahari bulan. Menggabungkan diri dengan peralatan mereka, dan mengendalikan 3 atau bahkan 4 peralatan dewa sekaligus, memang metode yang sangat bagus. Meskipun kecakapan pertempurannya sendiri pasti akan terpengaruh, dia akan memiliki kekuatan dari 2 alat dewa lainnya. Jadi dia bisa sepenuhnya mengimbangi kekurangannya dengan cara ini. Liu Xi menyerbu, tangannya masing-masing memegang pedang surgawi.
Api tak berujung menari. Ling Han berdiri dengan hikmat, dan pada saat itu ketika yang lain mendekat, dia tiba-tiba menembak keluar 7 bunuh teknik menundukkan jiwa. Seperti panah yang marah, ia menembak ke arah Liu Si. Bahkan jika Liu Si sudah berkultivasi selama beberapa juta tahun, dan telah memelihara semangatnya sampai tingkat yang sangat kuat, dia masih mendengus pada pukulan ini. Dia merasakan begitu banyak penderitaan sehingga dia hampir menggunakan tangannya untuk memegangi kepalanya. Dia tahu bahwa segala sesuatu tidak baik, dan buru-buru merangsang menara surgawi untuk melindunginya. Menara berharga 7 lantai itu segera diperbesar berkali-kali dan turun di kepalanya, melindunginya di dalamnya. Ding, cukup benar. Ketika tebasan Ling Han mencapai, memotong ke menara berharga, menyebabkan tubuh menara bergetar dengan gila. Beberapa potongan logam bekas bahkan telah diiris, tetapi pukulan ini masih diblokir pada akhirnya. Lagi pula, dia adalah monster tua yang telah hidup lebih dari 3 juta tahun, jadi pengalaman bertarungnya benar-benar terlalu banyak. Ling Han tidak menyerang lebih jauh. Sebaliknya, dia fokus pada orang yang tersisa dari Heaven Sword Palace. Chapter 1277. Identitas benar-benar terungkap. Liu Si dijaga oleh menara yang berharga, dan Ling Han tidak akan bisa mengirisnya dalam jangka pendek, jadi secara alami tidak perlu baginya untuk membuang waktu. Apakah Anda memiliki beberapa alat dewa yang aneh dan aneh? Ling Han menaksir orang lain dari Heaven Sword Palace dengan rasa ingin tahu. Pria itu sudah ketakutan karena akalnya. Dia awalnya berpikir bahwa dengan Liu Si, mereka akan dapat dengan mudah menjatuhkan Ling Han, tetapi hasilnya jauh dari harapannya. Liu Si sebenarnya dipaksa sejauh ini oleh Ling Han sehingga ia hanya bisa melindungi dirinya sendiri, dan ia sekarang malah menjadi target Ling Han. Pada saat ini, keringat dinginnya menetes seperti hujan. Dia merasa kakinya lemah, dan seolah-olah dia bahkan tidak tahan lagi. Penggabungan pengguna dan alat adalah teknik rahasia yang secara eksklusif dimiliki oleh tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Hanya setelah mereka menembus ke tingkat kultivasi ini mereka akan diajarkan teknik oleh sekte. Dengan demikian, ia tidak dapat menghasilkan alat dewa yang kuat. Bahkan jika dia bisa, tingkat kultivasinya masih terlalu rendah. Apa yang membuatnya memenuhi syarat untuk melawan Ling Han? Kamu berani? Suara Liu Si terdengar dari dalam menara sebelumnya. 2 pedang surgawi ditembakkan dari tangannya, mengiris Ling Han. Ling Han mengacungkan pedangnya sendiri untuk menangkis, dan menembakkan beberapa kilasan pedang ki, benar-benar membubarkan serangan Liu Si. Namun, orang lain dari Heaven Sword Palace juga mengambil keuntungan dari pembukaan untuk melarikan diri. Dia benar-benar takut keluar dari akalnya, kakinya terbang gila. Dia hanya membenci kenyataan bahwa dia tidak memiliki beberapa kaki lagi, dan tidak bisa melarikan diri dengan cukup cepat. Bisakah kamu melarikan diri? Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia menggunakan panah bintang naga pemusnahan. Siu, panah melesat cepat seperti kilatan cahaya, dan segera menyusul orang itu. Panah telah menembus dada pria itu, secara paksa merobek orang itu menjadi 2. Namun, vitalitas pembudidaya Sun Moon Tier benar-benar terlalu kuat. Mereka tidak akan mati bahkan jika tubuh mereka telah dipisahkan menjadi 2. Tangan merangkak, kaki melompat, dan 2 bagian tubuh akan bergabung kembali menjadi 1. Terhubung dengan origin power, dan diasuh selama beberapa tahun, yang tahu, mungkin mereka akan menjadi manusia baru lagi. Sangat merepotkan, Ling Han menggambar busur sekali lagi. Jangan berpikir tentang itu, Liu Si meraung. Dia merangsang menara yang berharga untuk membayangi Ling Han. Ling Han mengubah arah panah, dan menembak Liu Si. Siu, panah origin power sangat cepat sehingga bahkan elit dari Sun Moon Tier akan merasa sulit untuk memahami jalurnya. Panah ini menembak ke bahu kiri Liu Si. Jika bukan karena fakta bahwa ia berhasil menghindar sedikit pada saat yang tepat, panah ini pasti akan menembus hatinya. Kemudian, bahkan jika dia belum mati, dia akan terluka parah. Liu Si memucat karena terkejut. Bagaimana panah ini bisa begitu cepat? Selain itu sangat kuat sehingga bahkan origin power defensifnya tidak bisa memblokir serangan.
Meskipun dia masih memiliki banyak teknik pamungkas yang belum dia gunakan, dia sekarang telah kehilangan semua semangat juangnya. Pria muda ini membuatnya merasakan tekanan seolah-olah tidak ada cara baginya untuk menentangnya. Dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya, dan itu bahkan jika elit terkuat dari sekte itu bergerak, mereka mungkin tidak bisa menjatuhkan pemuda ini. Namun, bahkan jika seseorang tidak bisa, lalu bagaimana dengan 2 atau 3? Bahkan jika mereka dewa, kekuatan mereka terbatas. Setelah batas itu terlampaui, maka mereka akan tetap mati, tidak peduli seberapa kuat mereka. Dia sudah memutuskan. Dia akan segera membuat laporan tentang Ling Han yang telah tiba di Cloud Apex Planet dan mengirimkan Heaven's Sword Palace, tidak, mengirim semua elit dari 5 sekte untuk mengepung Ling Han dan membunuhnya. Jika tidak, dengan langkah peningkatan yang aneh yang dimiliki bocah ini, mungkin tidak akan memakan waktu beberapa tahun, dan ia akan berada pada level yang sama dengan 5 sekte. Pada saat itu, mustahil bagi mereka untuk menekan yang terakhir. Dia juga orang yang tegas. Segera, dia mengertakkan giginya, berbalik, dan pergi. Menara yang berharga berputar dengan ringan, mengirimkan beberapa gumpalan api, dan membentuk perisai yang kuat untuknya. Leluhur Liu, orang yang tersisa dari Heaven's Sword Palace berseru dengan putus asa. Dia dengan paksa menyatukan tubuhnya kembali, tetapi dia harus diberi waktu setidaknya 15 menit untuk pulih. Hanya dengan begitu dia dapat menggunakan kekuatan asal secara paksa untuk menyatukan kembali tubuhnya dan memulihkan kemampuannya untuk bergerak. Tapi sekarang Liu Xi telah meninggalkannya, ini berarti dia akan benar-benar sendirian tanpa bantuan. Haha, dan kalian ingin makan kakek ginseng? Makan saja kaki ginsengku yang berharga. Ginseng tua mulai beraksi lagi. Musuh yang kuat telah melarikan diri, dan satu-satunya yang tertinggal mendekati kematian. Secara alami, dia sekarang tidak takut, dan bergegas untuk memberikan serangkaian tendangan. Orang itu berada di tingkat paling tinggi dari Sun Moon Tier. Dalam kondisi prima, dia bisa menekan ginseng tua sendirian, tapi sekarang, dia hanya bisa ditendang gila oleh ginseng tua. Hanya beberapa tendangan kemudian, dia sudah mencurahkan darah seperti orang gila karena dia langsung ditendang sampai mati oleh ginseng tua. Sialan, kakek ginseng terlalu mengagumkan. Baru saja menerobos ke Sun Moon Tier, dan aku telah membunuh musuh yang kuat di level sempurna. Ginseng tua itu sangat percaya diri. Saya harus merayakan ini dengan pakaian dalam berusia 100 tahun. Memang, ia mengeluarkan pakaian dalam berwarna merah muda, dan menarik napas dalam-dalam, ekspresinya mabuk. Menyesatkan, Ling Han dan kelinci menembakkan satu kaki pada saat bersamaan, mengirimkan ginseng tua itu terbang. Namun, Liu Xi telah melarikan diri. Ling Han berpikir sejenak, dan kemudian menyerah untuk mengejarnya. Menara Dewa Alat berharga miliknya memiliki pertahanan yang sangat kuat, dan bahkan jika dia menggunakan pedang setan surgawi, dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menembusnya. Namun, Liu Xi tidak akan tinggal di sana dan menunggu dia menerobos pertahanan. Tempat ini tidak terlalu jauh dari kota Wolfang. Ini bagus juga. Saya akan menarik ular dari lubangnya, dan minta mereka datang mengepung saya. Saya akan memanfaatkan kesempatan untuk membunuh beberapa lagi, pikir Ling Han. Masih belum ditentukan siapa pemburu dan siapa mangsa. Saat ini, kemampuan saya akan meningkat dengan pesat setiap 3 bulan. Setengah tahun lagi, aku akan benar-benar yakin bahwa aku akan dapat membunuh bahkan mereka yang berada di tahap puncak tingkat sempurna dengan pedangku. Jika dia sekarang berdiri melawan tingkat sempurna dari Sun Moon Tier, dia hanya bisa bergantung pada Misty Soul Capturing Flower untuk menahan mereka. Tetapi ketika tingkat kultivasinya menjadi semakin tinggi, maka dia bisa membunuh musuh-musuhnya dengan kekuatannya sendiri. Ini juga berhubungan dengan Dao Dao Ling, dan itu mengejar kekuatan pribadinya sendiri. Aku akan pindah ke tempat lain. Siapa tahu, saya mungkin dapat mengambil beberapa batu roh alam. Saya datang dengan membuka langit, jadi saya telah didorong dengan nasib baik dari surga dan bumi. Keberuntungan saya jauh lebih baik daripada orang lain. Bagi Ling Han, kekuatan asal yang ia kumpulkan dari kultivasi tidak mungkin bisa dibandingkan dengan meminum pil pengamuk darah roh. Jadi,
Ini murni buang-buang waktu. Dia hanya akan meramu beberapa pil alkimia, kemudian berkeliaran di Realm Battlefield yang luas ini, membunuh beberapa makhluk di Netherworld untuk mendapatkan poin prestasi, dan melihat apakah dia dapat mengambil beberapa Realm Spirit Stone saat dia berada di sana. Keberuntungannya benar-benar bagus. Dia benar-benar berhasil mengambil beberapa batu roh alam, tetapi hanya ada ukuran jari kelingkingnya. Nilai mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 1% dari nilai batu roh alam yang besar itu. Akan ada waktu ketika aku menyelesaikan keberuntunganku, gumamnya sedih. Di sisi lain, setelah Liu Si kembali ke kota Wolffang, dia mengumpulkan orang-orang dari Heaven's Sword Palace untuk mencegah mereka bertemu Ling Han dan kemudian dieliminasi satu persatu. Dia berkomunikasi dengan Istana Pedang Surga pada saat yang sama untuk melaporkan masalah Ling Han. Dia menekankan berkali-kali bahwa mereka tidak bisa meremehkan Ling Han hanya karena dia berasal dari dunia kecil dan hanya berkultivasi selama beberapa dekade. Musuh ini, mereka harus menggunakan upaya penuh mereka untuk menghadapinya. Kalau tidak, jika dia dibiarkan dewasa dan tumbuh, dia akan menjadi malapetaka ke Istana Pedang Surga. Setelah menerima laporan ini, debat sengit pertama kali muncul di Sekte Pedang Surga. Satu bagian menyatakan persetujuan mereka dengan pendapat Liu Si dan ingin bergabung dengan 5 sekte lainnya untuk memburu Ling Han bersama-sama. Ada bagian lain yang berpikir bahwa Liu Si telah melebih-lebihkan masalah ini. Belum 10 tahun berlalu sejak Ling Han membuka langit sampai sekarang, dan dia sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi ancaman bagi 5 sekte, benar-benar lelucon. Waktu 10 tahun bahkan tidak cukup waktu bagi seorang kultivator tingkat immortal untuk memiliki sedikit peningkatan dalam tingkat kultivasinya, dan bagaimana dengan Ling Han, tidak menghitung waktu yang dia ambil untuk naik dari Shattering Void Tier ke level immortal, dia sudah berlari sampai ke ekstrim menengah dari Sun Moon Tier. Akhirnya, itu masih mengingatkan orang yang berwenang yang telah mengasingkan diri untuk waktu yang sangat lama. Dia dengan tegas menekan argumen kedua belah pihak, dan memerintahkan Heaven's Sword Palace untuk segera memanggil 4 sekte lainnya. Mereka akan mengirim semua elit mereka untuk mengepung Ling Han dan membunuhnya. Tanpa mempertimbangkan hal lain, hanya untuk dosa, Ling Han membuka langit, dia berniat membunuh orang ini. Chapter 1278. Semua elit pindah, buru Ling Han. Para atasan dari 5 sekte duduk bersama, membahas bagaimana mereka harus berurusan dengan Ling Han. 5 Sun tingkat-tingkat tier Sun, atau mungkin di antara 5 sekte terbesar di eselon ini, benar-benar bergabung kekuatan untuk memburu semut dari dunia kecil yang hanya dalam ekstrim menengah dari Sun Moon Tier. Di masa lalu, ini tidak terbayangkan oleh mereka. Tetapi sekarang, mereka semua berpikir bahwa mereka harus melenyapkannya. Bocah sialan itu pasti sudah mendapat kesempatan besar untuk bisa membuka langit sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak mungkin bangkit dalam waktu singkat 20 tahun. Ini telah melanggar hukum dunia kultivasi. Betul. Dia berhasil mengakomodasi kekuatan bangsa dari seluruh alam bawah. Ini akan memiliki persyaratan yang menakutkan bagi fisiknya. Dia pasti mendapatkan harta berharga di alam bawah, dan hanya pada saat itulah dia berhasil maju begitu cepat bahkan di alam abadi. Alam bawah tidak begitu sederhana. Setidaknya, 12 perwira militer yang berada di bawah Raja Sungai Surgawi semuanya memasuki dunia kecil ini, dan meninggalkan warisan tertinggi mereka. Sayangnya, dunia kecil menekan kekuatan kita. Kami tidak bisa dengan paksa membuka 12 istana bahkan jika kami masuk. Mungkin, bocah ini telah mendapatkan warisan dari Raja Sungai Surgawi. Terkesiap, anggota 5 sekte tidak bisa lagi tetap tenang. Siapakah Raja Sungai Surgawi? Sebenarnya, mereka juga tidak terlalu jelas. Mereka hanya tahu bahwa ini adalah keberadaan yang sangat kuat. Sebenarnya, bahkan 12 perwira militer itu kuat dan tak terkalahkan. Jika mereka bisa mendapatkan warisan dari Raja Sungai Surgawi, tidak. Bahkan jika itu hanya warisan dari 12 perwira militer, maka mereka setidaknya akan mampu menyamai Eternal River Tier. Bukan, siapa yang mau menerima inferioritas, terutama dalam hal pembudidaya, mereka semua memiliki harga diri.
Kita harus menangkap bocah sialan itu, karena dia mencari kematiannya sendiri dari tempat yang begitu jauh. Bagaimana mungkin kita tidak menurutinya? Kirim semua elit 5 sekte segera mencapai kesepakatan, yaitu memobilisasi semua elit di sekte mereka. Selanjutnya, untuk mencegah salah satu sekte lain dari menyimpan harta untuk diri mereka sendiri, setiap tim yang mencari Ling Han adalah campuran orang-orang dari semua 5 sekte. Setiap sekte akan mengirim 2 orang, dan tim kecil yang terdiri dari 10 anggota lahir. Tentu saja, bahkan jika itu adalah 5 sekte, mereka masih memiliki sejumlah elit Sun Moon Tier. Meskipun mengirimkan begitu banyak orang ke medan perang dua alam yang luas tidak setara dengan setetes air yang memasuki lautan, sebenarnya tidak ada banyak perbedaan dari itu. Selain itu, mengingat fakta bahwa Ling Han sesekali akan masuk ke Menara Hitam untuk meramu pil alkimia, kemungkinan mereka berhasil menemukan Ling Han turun drastis. Sebenarnya, Ling Han tidak punya rencana bersembunyi. Dia sangat berani mencari kedua musuhnya dan batu roh alam di medan perang 2, namun masih tidak menemukan siapapun dari 5 sekte. Jadi apa yang bisa dia lakukan ketika sepertinya 3 bulan akan berlalu? Ling Han sama-sama hamil dan cemas. Segera, dia akan dapat mengambil pil roh bersek darah untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi sebelum itu, dia harus terlebih dahulu membakar dirinya dalam api abadi. Hanya memikirkan itu menyebabkan otot berkedut di pipinya. Ding, ding, ding. Suara pertempuran bisa didengar di depannya. Ling Han bukan tipe usil, tapi ini adalah Two Realm Battlefield. Bagaimana jika itu adalah pertarungan antara makhluk di Netherworld dan para pembudidaya dari alam abadi? Dia segera bergegas ke depan, tetapi ketika dia melihat kedua sisi pertempuran, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Ini bukan konflik antara alam abadi dan Netherworld. Sebaliknya, kedua belah pihak adalah manusia. Jelas, ini adalah pertarungan balas dendam, atau pertarungan demi keuntungan. Dan dalam hal untung, itu akan lebih sederhana. Batu roh alam seharusnya muncul di sini, yang menyebabkan konflik muncul di antara kedua belah pihak. Namun, kedua belah pihak sangat kuat karena mereka berada pada level tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Mengapa mereka melihat Ling Han tiba-tiba muncul? Kedua belah pihak berhenti sedikit. Namun, ketika mereka menyadari bahwa Ling Han sendirian, dan tingkat kultivasinya hanya di ekstrim menengah dari Sun Moon Tier, tentu saja tidak ada yang akan peduli padanya. Mereka melanjutkan pertempuran sekali lagi. Berhenti, namun, hanya setelah beberapa gerakan, salah satu dari kedua belah pihak tiba-tiba disebut berhenti. Kaulah yang memilih pertarungan. Sekarang apa yang ingin kau lakukan? Sisi lain bertanya. Orang yang memanggil berhenti berkata, kami akan membiarkan Anda memiliki batu roh alam. Ini mengejutkan pihak lain. Sejujurnya, mereka dirugikan di sini. Namun jika pihak lain ingin menghilangkan semuanya, mereka juga harus membayar mahal. Dengan demikian, pihak lain berencana mengenakan mereka sampai sisi mereka kehilangan semua semangat juang mereka dan mengambil inisiatif untuk menyerahkan batu roh alam sebagai ganti kesempatan untuk melarikan diri selama ini. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan benar-benar menghentikan pertempuran pada saat ini. Mereka mundur, dan melihat pihak lain tidak bergerak. Setelah dengan hati-hati berlari cukup jauh ke kejauhan, mereka buru-buru berlari dengan kekuatan penuh mereka, dan segera menghilang. Hehehe, ini benar-benar bepergian jauh untuk mencarimu, hanya untuk menemukanmu dengan mudah. Anda benar-benar menyerahkan diri tepat ke depan pintu rumah kami. Seorang pria paruh baya yang memiliki pedang di punggungnya berkata dengan tenang, matanya tertuju pada Ling Han, memancarkan rasa dingin yang kuat dari pandangannya. Kecerdasannya memang akurat. Ekstrim sedang dari Sun Moon Tier, seorang wanita paruh baya melanjutkan. Bocah, berlutut dan terima kematianmu. Kami dapat memberi Anda akhir yang cepat. Ini adalah wanita tua. Sosoknya punuk dan dia memegang tongkat di tangannya. Ling Han menyeringai dan berkata, sungguh suatu kebetulan. Aku hanya berpikir untuk mencari kalian. Dia melihat tanda istana pedang surga di lengan 2 orang, dan dari 8 yang tersisa, setiap 2 orang memiliki tanda yang sama. Sangat mudah ia menyimpulkan bahwa mereka datang masing-masing dari Cloud Phoenix Sekte.
Sekte Absolut Sabre, Sekte Guntur Biru, dan Sekte Naga Bumi. Aku selalu ingin melihat seperti apa bocah yang membuka langit ini. Apakah dia benar-benar memakan hati naga sejati atau hati Phoenix sejati agar benar-benar berani? Wanita tua itu mengangkat tongkat itu, dan kemudian tiba-tiba mengirimkannya dengan serangkaian ketukan. K. Tiba-tiba, celah muncul di permukaan tanah dan dengan cepat membentang ke arah Ling Han. Dan saat tanah terbuka, sebenarnya ada kegelapan tak berujung di bawah tanah yang membentuk banyak makhluk seperti ular. Mereka bukan ular melainkan naga bumi, atau lebih tepatnya cacing tanah. Menjijikkan, Ling Han punuk dan mengirimkan pedangnya dengan tebasan. Jutaan proyeksi pedang tersapu, dan cacing tanah ini semuanya dipotong-potong, sekali lagi berubah menjadi bayangan. Pada pemogokan ini, semua 10 anggota Five Sekte tampak terkejut. Meskipun wanita tua itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya, Ling Han masih sangat riang dan santai, juga tidak mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya. Pria muda ini tidak bisa diremehkan. Hehe, tolong pegang garisnya untukku, semuanya. Jangan biarkan junior ini lari, dan tunggu sampai aku menjatuhkannya. Pria yang membawa pedang maju selangkah ke depan. Tiba-tiba, niat pedang mulai, tajam memotong menembus udara itu sendiri. Dia adalah seorang elit dari Heaven's Sword Palace. Penanam pedang memang memiliki kemampuan destruktif yang menakutkan. Di antara 5 sekte, apakah itu Sekte Naga Bumi, Sekte Awan Phoenix, atau Sekte Guntur Biru, mereka sebenarnya bukan manusia murni, melainkan setengah manusia, yang berarti bahwa mereka adalah keturunan yang lahir dari persatuan Divine Beast dan manusia. Mereka lebih kuat dari dewa biasa, terutama ketika mereka membangunkan garis keturunan mereka. Mereka tidak hanya sedikit lebih kuat pada saat itu. Sebagai contoh, Heavenly Phoenix Divine Maiden telah mencapai tingkat sempurna dari Sun Moon Tier hanya setelah 10.000 tahun sejak memasuki realm immortal. Sayangnya, itu terbatas pada level 5 sekte. Mereka tidak memiliki teknik kultivasi untuk memungkinkan mereka maju satu langkah lebih jauh, dan hanya bisa tetap pada tingkat sempurna. Jika mereka tidak mendapatkan pertemuan khusus, mereka akan tetap pada level ini selama sisa hidup mereka. Namun, Heaven's Sword Palace dapat berdiri sejajar dengan ketiga sekte ini, dan dari satu aspek, itu membuktikan betapa kuatnya para pembudidaya pedang karena mereka dapat mengimbangi kekurangan mereka dari kurangnya garis keturunan. Selanjutnya, elit ini telah mencapai tahap puncak tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Hanya mengarahkan ujung pedangnya ke Ling Han, dia membuat Ling Han merasa seolah-olah kulitnya akan robek. Niat pedangnya benar-benar menakutkan. Terlalu kuat. Chapter 1279. Escape dan Counter Kill. Tingkat kultivasi tidak setara dengan kecakapan pertempuran. Ling Han yakin bahwa pria ini yang mengarahkan pedangnya padanya harus setidaknya seorang jenius bintang 3, atau bahkan jenius bintang 4. Saat ini, dia jelas tidak mampu menyamai elit semacam ini. Sebenarnya, kecakapan pertempurannya hanya mencapai tahap puncak dari ekstrim tinggi dari Sun Moon Tier, dan dengan mempertimbangkan bahwa kekuatan surga telah melemahkan yang lain dengan tingkat subminor, ia hanya bisa menyamai lawan di tahap awal. Dari tingkat yang sempurna. Tentu saja, jika Misty Soul Capturing Flower efektif, itu akan menjadi cerita lain. Namun, dalam bentrokan langsung, Ling Han tidak ragu sedikitpun bahwa ia akan ditebas menjadi 2 oleh pihak lain. Jangan pernah meragukan kemampuan destruktif seorang pembudidaya pedang. Fisik Ling Han saat ini hanya sedikit di atas logam ketuhanan level 7, dan belum mencapai tingkat level 8. Dan bahkan jika dia telah mencapai level 8, jika kecakapan pertempuran yang lain benar-benar bisa melampaui 3 hingga 4 bintang, dia masih akan mampu melakukan penghancuran yang cukup besar terhadap Metal Godly level 8. Ling Han langsung mengeluarkan bunga menangkap Misty Soul. Seketika, roh dari 10 orang di tempat kejadian semua ditangkap, tetapi itu hanya sesaat. 4 elit dari Heaven's Sword Palace dan Absolute Sabre Sect semua memiliki mata yang jernih.
Mereka yang mengolah Sword Heart, Sabre Heart, dan telah mencapai level Illumination, semuanya memiliki roh yang kuat. Terlalu sulit untuk mempengaruhi roh mereka. Ini juga mengapa pembudidaya pedang dan pedang begitu merepotkan. Mereka hidup hanya untuk membunuh, dan sudah lama memutuskan emosi mereka yang lain, sehingga sangat sulit untuk menggerakkan semangat mereka. Tentu saja, ini juga karena keempat orang ini memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi. Kalau tidak, Misty Soul Capturing Flower akan tetap berpengaruh pada mereka. Mati, pedang menebas. 4 matahari dan bulan semuanya bersinar dengan cahaya terang, menciptakan kekuatan yang menakutkan. FCK, ketika dia melihat bahwa bunga menangkap jiwa berkabut tidak efektif, Ling Han tahu bahwa semuanya tidak baik. Dia dengan cepat menyingkirkan bunga iblis, dan mulai keluar dari pengepungan menggunakan langkah Star Plucking. Kemana kamu pergi? 3 orang yang tersisa dari Absolute Sabre Sect dan Heaven's Sword Palace semua mengacungkan senjata mereka dalam serangan pada saat yang sama, dan 6 orang yang tersisa semua kembali ke akal sehat mereka setelah bunga pengambilan jiwa berkabut telah disingkirkan. Mereka semua memucat secara drastis, dan memulai serangan masing-masing juga. Bocah ini sebenarnya memiliki item yang tidak biasa pada dirinya. Jika bukan karena fakta bahwa mereka memiliki 4 teman yang telah mengembangkan Sword Heart dan Sabre Heart, mereka mungkin akan jatuh cinta pada trik ini. Siapa tahu, mereka mungkin sudah mati di sini. Saat mereka berpikir bahwa mereka mungkin bisa mati begitu saja di tangan seorang junior, mereka semua marah karena penghinaan, tidak ingin yang lain selain merobek Ling Han menjadi jutaan keping. Ling Han tidak dengan bersemangat melanjutkan pertempuran, dan malah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk keluar dari pengepungan. Bisakah kamu pergi? 10 elit besar semuanya berpunuk dingin. Yang terlemah di antara mereka adalah pada tahap awal tingkat sempurna dari Sun Moon Tier, dan jika 10 dari mereka bergabung, itu sudah cukup untuk membunuh kultivator manapun di tingkat sempurna dari Sun Moon Tier, terlebih lagi ketika dia berada tepat di ekstrim menengah Sun Moon Tier. Hong, berbagai serangan terjalin, sangat menyilaukan dengan kecerahan mereka. Peng, peng, peng. Ling Han berulang kali dipukul, tetapi setelah dia dengan paksa mengambil beberapa pukulan berat, dia akhirnya merobek pengepungan, dan berhasil melarikan diri. Ada beberapa lubang berdarah di tubuhnya, tetapi dia masih acuh tak acuh, dan berkata, "Aku akan mengingat hutang ini. Aku akan mencari kalian masing-masing untuk pembayaran di masa depan." 10 orang dari 5 sekte semuanya tercengang. Dia masih hidup bahkan setelah semua itu. Jika itu adalah mereka, mereka pasti akan mati dengan salah satu serangan itu. Namun seorang pembudidaya ekstrim sedang benar-benar selamat, dan masih berhasil mengancam mereka dengan dingin. Rasa dingin muncul di hati mereka. Bocah ini pasti tidak bisa dibiarkan hidup. Kamu hanya akan mati di sini hari ini. Jadi masa depan apa yang masih kamu miliki? 10 orang bergerak, bertekad untuk membunuh Ling Han. Ini bukan hanya untuk menghilangkan musuh kuat masa depan, tetapi juga untuk rahasia besar yang dimiliki Ling Han. Mereka sama sekali tidak akan percaya bahwa orang biasa dari dunia kecil dapat mencapai langkah ini hanya dengan kemampuannya sendiri. Dia pasti telah menyembunyikan peluang takdir yang menakjubkan. Siapa tahu, itu mungkin benar-benar warisan Raja Sungai Surgawi. Ling Han berpunuk, dan menggunakan langkah pemetikan bintang, berlari dengan sekuat tenaga. 10 anggota Five Sekte buru-buru mengejar, tetapi saat mereka memulai pengejaran, mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak bisa mengejar ketinggalan dengan Ling Han. Tidak hanya mereka tidak dapat mengejarnya, jaraknya juga terus meningkat. Teknik gerakan cepat seperti itu pasti tidak bisa digunakan dalam waktu lama. Mengejar, kita harus menghilangkan bencana ini. Jika kita tidak menyingkirkan bocah ini, kita tidak akan bisa beristirahat atau makan dengan tenang. Namun Ling Han segera menghilang tanpa jejak. 10 orang tidak berdaya, dan hanya bisa berpisah untuk mencarinya. Setelah Ling Han melarikan diri, dia sudah bersembunyi di Menara Hitam. Dia tidak masuk ke Menara Hitam pada saat pertama karena dia tidak ingin mengungkapkan rahasia Menara Hitam, dan kedua karena dia tidak ingin terlalu bergantung pada Menara Hitam. Bersembunyi di dalam saat dia bertemu dengan bahaya, dia menyalurkan setetes true fluid yang tidak dapat dihancurkan, dan cedera tubuhnya segera pulih pada kecepatan yang terlihat.
Sebenarnya, dia terluka parah. Mereka adalah 10 elit di tingkat sempurna dari Sun Moon Tier, dan beberapa dari mereka tidak hanya mencapai tahap puncak tingkat sempurna, tetapi bahkan jenius bintang 3 dan jenius bintang 4. Satu pukulan dari mereka, dan darah serta dagingnya dikirim terbang. Bahkan tulang-tulang salehnya hampir hancur oleh serangan itu. Dia menggosok lehernya. Elit dari Heaven's Sword Palace itu hampir memotong kepalanya dengan satu serangan. Dengan menggunakan True Fluid yang tidak dapat dihancurkan, cederanya sudah pulih, tapi Ling Han masih merasa takut yang tersisa. Jika bukan karena fakta bahwa tulang-tulang ketuhanannya cukup kuat, kepalanya pasti sudah terpisah dari tubuhnya sekarang. Dia berada di menara hitam, tetapi visinya tidak terpengaruh. Dia menemukan bahwa ada seseorang berlari ke arahnya, dan justru wanita tua itu dari Sekte Naga Bumi. Meskipun dia memegang tongkat, kecepatannya sangat cepat. Seolah-olah dia bisa mengecilkan jarak, mencakup lebih dari 300 meter dengan satu langkah. Dia sendirian. Ling Han tersenyum dingin. Tepat, dia telah menderita kerugian besar, jadi dia hanya berpikir untuk melampiaskan kemarahannya pada seseorang. Wanita tua itu tiba-tiba berhenti. Dia memiliki garis keturunan naga bumi, dan sangat sensitif terhadap bau. Dia samar-samar bisa mencium aroma Ling Han, tetapi ketika dia mencapai tempat ini, tiba-tiba menghilang. Aneh sekali, mungkinkah dia telah menggali terowongan ke tanah? Dia melepaskan teriakan perang, ingin memanggil teman-temannya yang lain. Namun, tepat pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menyala, membawa niat membunuh tanpa akhir dan menebas lehernya. Apa? Wanita tua itu sangat heran. Jelas tidak ada satu orang di tempat ini, jadi dari mana cahaya pedang ini berasal? Dia dengan paksa mengacungkan tongkatnya berjalan untuk memenuhi cahaya pedang yang masuk, dan ketika dia berbalik, dia melihat bahwa pedang ini dipegang di tangan seorang pemuda. Itu Ling Han. Dia tertegun dan geram. Dia tidak berpikir bahwa Ling Han tidak hanya melarikan diri karena kekalahan, dia sebenarnya berani bersembunyi di sini untuk menyergapnya. Namun metodenya untuk menyembunyikan dirinya benar-benar terlalu bagus. Bahkan dia belum menemukannya, dan pada saat ini, dia berkonsentrasi penuh untuk merasakan aura Ling Han yang menghilang. Jadi ini bisa dianggap saat ketika pertahanannya adalah yang terendah. Pemogokan ini menghancurkan bumi, sebuah bencana besar yang begitu menakutkan sehingga tak terlukiskan. Peng, tongkatnya masih menangkis serangan pedang, tetapi karena dia bergerak dengan tergesa-gesa, kekuatannya tidak memadai. Seketika, serangan ini membuat tongkatnya terbang. Namun, dia juga berhasil mendapatkan waktu, sosoknya buru-buru mundur. Ling Han mendekat. Karena mereka berdua terlalu dekat satu sama lain, dia tidak memiliki ruang untuk mengayunkan pedangnya. Dia hanya membiarkan pedang setan surgawi untuk meninggalkan tangannya dan secara otomatis menyerang. Sementara dia menembak tinjunya dalam serangkaian pukulan pada wanita tua itu. Wanita tua itu putus asa untuk tetap hidup, dan melindungi dirinya dengan tangannya saat dia buru-buru mundur. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk bertanya-tanya mengapa Ling Han, yang baru saja terluka parah, bisa terlihat seperti dia benar-benar tidak terluka dalam sekejap. Pada saat ini, teriakan perang bergema tanpa henti, dan 9 orang lainnya juga dengan cepat bergegas. Wanita tua itu sangat gembira. Selama dia bisa bertahan hanya sedikit lebih lama, ketika bala bantuannya tercapai, posisi menyerang dan bertahan akan beralih, dan giliran Ling Han yang mencoba melarikan diri dengan sekuat tenaga. Kamu tidak akan memiliki kesempatan. Ling Han tersenyum dingin, dan Misty Soul Capturing Flower tiba-tiba muncul. Wanita tua itu kaget, dan buru-buru ingin menutup matanya. Namun, bunga iblis ini memiliki efek langsung pada indera surgawi, jadi sama sekali tidak ada perbedaan apakah Anda menutup mata atau tidak. Saat dia menutup matanya, dia melihat 9 sosok bergegas ke arahnya dari berbagai arah. Namun, ini juga adegan terakhir yang akan dilihatnya dalam hidupnya. Peng, Ling Han menghancurkan kepala wanita tua itu dengan satu pukulan, dan bahkan arwahnya juga hancur. Dia menatap dengan dingin pada 9 orang yang tersisa dari 5 sekte, dan menggunakan teknik gerak untuk berlari cepat tanpa ragu sedikit pun, tanpa henti merentangkan jarak antara dirinya dan 9 orang lainnya dalam sekejap.
Chapter 1280. Bounty tinggi. Ketika 9 anggota 5 sekte lainnya berlari ke wanita tua itu, mereka semua berhenti. Masing-masing wajah mereka ditutupi dengan es, dengan sepotong dingin yang tak terlukiskan. 10 dari mereka telah bergabung, dan Ling Han masih berhasil melarikan diri. Bukan saja dia berhasil melarikan diri, dia juga memanfaatkan waktu ketika mereka berpisah untuk mengejarnya, dan membalik meja untuk membunuh salah satu dari mereka. Perlu diketahui bahwa Ling Han sebelumnya telah terluka parah. Sungguh fisik yang menakutkan, kemampuan pemulihan yang menakutkan, skema yang menakutkan, dan ketegasan yang menakutkan. Menghadapi musuh semacam ini, ke-9 merasa hati mereka bertambah berat. Bocah ini harus disingkirkan sesegera mungkin. Itu benar, atau kita semua akan memiliki akhir yang tragis. 9 dari mereka memandangi tubuh wanita tua itu, yang kepalanya hancur, dan merasakan jantung mereka bergetar. Mereka merasakan simpati yang datang dari melihat teman sebaya terbunuh dengan cara ini. Hal semacam ini mungkin bisa terjadi pada mereka juga. Bahkan 4 orang dari Heaven's Sword Palace dan Absolute Saber Sect, yang telah menumbuhkan Sword Heart dan Sabre Heart dan memutuskan emosi mereka yang lain, yang tidak tergerak oleh faktor-faktor eksternal, dapat merasakan tubuh yang menggigil. Itu karena Ling Han tidak hanya memiliki bunga menangkap jiwa berkabut, tetapi kemampuannya sendiri bahkan lebih menakjubkan. Mungkin Ling Han akan memiliki kekuatan untuk menggulingkan 5 sekte dalam 100 tahun lagi. Bagi Sun Muntie, waktu 100 tahun benar-benar terlalu cepat, dan sama sekali tidak mungkin akan muncul seorang jenius yang bisa menyelamatkan mereka dari krisis putus asa mereka di 5 sekte dalam waktu sekecil ini. Waktu yang diberikan terlalu singkat. Ini adalah hal yang menakutkan tentang keajaiban kelas atas. 100 tahun mungkin hanya tampak seperti sekejap mata bagi Anda, di mana tidak ada yang akan berubah, tetapi untuk keajaiban, sudah cukup waktu untuk peningkatan eksplosif muncul dalam kekuatan mereka. Jangan ada biaya, cari bocah ini dan bunuh dia. Ke-9 dipaksa keluar melalui gigi terkatup. Itu bukan lagi masalah kesombongan, dan bukan tentang bagaimana mereka bisa merebut kesempatan yang ditakdirkan setelah mereka membunuhnya. Itu telah menjadi masalah kelangsungan hidup mereka sendiri. Tidak ada orang yang mau menunggu kematian, terutama dalam hal elit seperti mereka. Mereka pasti akan melakukan serangan balik gila-gilaan. Setelah Ling Han berlari jauh, dia sekali lagi masuk ke menara hitam. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Meskipun dikeroyok oleh 10 elit, ia masih berhasil menyingkirkan 1. Namun, ini dilakukan dengan bantuan bunga pengambilan Mistisol. Aku sendiri masih belum cukup kuat. Ling Han segera menekan kepuasan dirinya, dan merefleksikan dirinya sendiri. Waktu 3 bulan, hampir habis lagi. Menara kecil muncul, dan memberitahu Ling Han bahwa dia bisa masuk ke dalam Immortal Flame Cauldron untuk meredam dirinya lagi. Ling Han menggigil, namun masih berdiri tanpa ragu-ragu. Berlari panik karena diburu oleh 5 sekte menyebabkan dia bahkan lebih bertekad untuk mengejar kekuatan sejati. Dia melemparkan dirinya ke dalam kuali untuk marah dengan api abadi. 3 hari kemudian, Ling Han keluar dari kuali. Secara alami, dia masih bayi, tetapi terlihat berusia sekitar 10 bulan. Izinkan saya untuk mengoreksi. Jika Anda dapat mempertahankan tingkat peningkatan seperti ini, Anda akan dapat sepenuhnya memahami Rising from the Ashes setelah sekitar 100 kali lebih banyak, kata Small Tower. Itu benar. Beberapa ratus kali turun menjadi 100 kali dapat dianggap perbaikan besar. Namun ekspresi Ling Han masih gelap. Dia harus melalui ini 100 kali untuk dapat menyelesaikan temperning tubuhnya dengan api abadi. Hanya memikirkan hal itu membuatnya mual. Tapi dia baru saja membakar tubuhnya dengan api abadi, jadi dia memaksakan dirinya untuk tidak memikirkannya. Ling Han mengeluarkan pil bersek darah roh dan memakannya. Ini adalah motif utamanya dalam menyetujui untuk meredam tubuhnya dengan api abadi. Dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Di bawah pohon reinkarnasi,
3 hari setara dengan 3 tahun. Ling Han berdiri. Level kultivasinya telah berkembang satu langkah lebih jauh dan mencapai tahap akhir dari ekstrim menengah, sementara kecakapan pertempurannya telah melonjak hingga tahap awal tingkat sempurna. Ditambah dengan bantuan kekuatan surga dan pedang iblis surgawi, dia bahkan bisa melawan seseorang pada tahap akhir tingkat sempurna. Namun, aku masih akan sedikit lemah melawan lawan di tahap puncak tingkat sempurna. Apalagi ketika 5 sekte masih memiliki elit yang kecakapan pertempurannya melampaui tahap puncak dan jumlah mereka juga sangat mencengangkan. Ling Han tidak puas diri. Jika tingkat kultivasinya bisa maju ke tingkat sempurna, maka dia benar-benar akan mampu memandang rendah 5 sekte. Aku akan menggunakan sampah dari 5 sekte untuk menguji kecakapan pertempuranku. Ling Han meninggalkan menara hitam dan mengambil inisiatif untuk membuat masalah dengan 5 sekte. Saat dia muncul, dia menemukan bahwa 5 sekte benar-benar tidak mengeluarkan biaya untuk mencarinya sekarang. Siapapun dari Wolfang City menerima pemberitahuan hadiah. Jika mereka menemukan Ling Han dan mengungkapkan lokasinya ke 5 sekte, mereka akan diberi batu roh alam sebagai hadiah. Meskipun Wolfang City memiliki undang-undang yang menyatakan bahwa dewa tidak diizinkan memiliki perselisihan internal, 5 sekte hanya mencari Ling Han, dan tidak menyatakan bahwa mereka ingin melakukan apa saja pada Ling Han, meskipun semua orang tahu bahwa itu pasti akan bukan sesuatu yang baik. Meskipun medan perang dua alam itu besar, ada juga banyak orang. Segera, seseorang menemukan keberadaan Ling Han dan memberikan informasi kepada 5 sekte, dan anggota 5 sekte segera ditagih. Setelah pertempuran berdarah, Ling Han berhasil menembus pengepungan. Meskipun dia menderita cedera serius, dia juga mengambil nyawa 2 elit di tahap awal tingkat sempurna dari sisi lain, menunjukkan sifat karakternya tidak mau mengambil kerugian sedikit pun. Pertempuran ini membawa rasa takut kepada 5 sekte karena mereka menemukan banyak kejutan mereka bahwa Ling Han menjadi lebih kuat. Hanya beberapa bulan saja telah berlalu, dan kekuatan Ling Han telah benar-benar membaik. Ini terlalu mencengangkan. 5 sekte menjadi gila, dan mulai mencari Ling Han bahkan lebih mendesak, bersedia untuk tidak mengeluarkan biaya untuk menghancurkan Ling Han. Jika bukan karena mereka tidak bisa membayar harganya, mereka bahkan ingin meminta elit Heavenly Body Tier untuk bergerak, dan itu akan memastikan kesuksesan mereka. Namun, Ling Han pergi ke kamp tentara bulan ungu. Dia belum melihat Maiden Divine Phoenix surgawi untuk waktu yang lama, dan yang terakhir harus tahu bahwa 5 sekte saat ini menargetkan dia. Dia harus memenuhi kecantikan setidaknya sekali dan meyakinkannya. Memegang token, Ling Han masuk ke Purple Moon Army. Heavenly Phoenix Divine Maiden hanya mengkhawatirkannya, dan baru saja menyelesaikan misi besar dengan tentara. Jadi, dia memutuskan untuk meminta cuti beberapa hari, dan berencana untuk mengadakan reuni yang baik dengan Ling Han. Ling Han secara alami sangat senang. Sayangnya, dia masih belum sepenuhnya memahami Rising from the Ashes pada saat ini, jadi fisiknya yang sebenarnya hanya sebesar bayi 10 tahun, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mendorongnya ke bawah, atau malah mendorongnya ke bawah. Jadi dia hanya bisa seperti seorang Kasim yang melakukan perjalanan ke rumah bordil, tidak dapat melakukan apapun. Pasangan itu berbagi waktu yang indah, dan Heavenly Phoenix Divine Maiden sangat terpana oleh tingkat kemajuan Ling Han. Dia tahu bahwa Ling Han adalah kaisar alkimia, tetapi dia tidak bisa secepat ini bahkan dengan pil surgawi. Ayo, aku akan menunjukkanmu sesuatu yang baik. Ling Han membawa Heavenly Phoenix Divine Maiden ke Menara Hitam, dan menunjukkan padanya pohon reinkarnasi serta Sein yang tidak bisa lagi dianggap sebagai Sein. Namun, Heavenly Phoenix Divine Maiden masih sangat terpana. Nasib baik apa yang sebenarnya menimpa Ling Han yang bahkan roh Sein yang tidak lengkap tetap di dalam alat dewa tata ruangnya. Sebagai perbandingan, fakta bahwa Ling Han memiliki alat dewa spasial tampaknya tidak signifikan karena orang suci dapat memalsukan alat dewa spasial. Ketika saya menerobos ke tier tubuh surgawi, saya dapat pergi ke pengasingan di sini. Tapi seperti untuk sekarang, Divinely Phoenix Divine Maiden menggelengkan kepalanya.
Terobosannya berbeda karena dia perlu mengumpulkan kekuatan garis keturunannya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh pohon reinkarnasi. Pasangan itu berbicara sebentar lebih lama sebelum akhirnya keluar dari menara hitam. Ling Han menyalakan api dan mulai memanggang beberapa bahan berharga. Dia menambahkan obat surgawi dari menara hitam serta janggut ginseng dari ginseng tua. Ginseng tua telah memetiknya dari dirinya sendiri setelah dia maju ke Sun Moon Tier. Jadi itu benar-benar sangat bergizi. Namun, untuk mengekstrak semua esensi bergizi dari pot bahan ini diperlukan waktu yang sangat lama. Setelah sekitar 2 hari, aroma yang luar biasa tercium, dan bisa tercium dalam radius 10 mil. Ling Han baru saja menyendok semangkuk sup untuk Heavenly Phoenix Divine Maiden ketika seekor binatang kecil muncul dari siapa yang tahu di mana, meneteskan air liur saat menatap semangkuk sup itu. Sangat menggemaskan. Seketika, mata Heavenly Phoenix Divine Maiden menyala. Bersambung ke chapter 1281. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.